mandiri juga kadang saya juga memberikan materi terkait dengan pre-recorded ya dari materi tersebut. Hanya saja mungkin untuk materi setelah UTS di sini ada sedikit note ya bahwa eh, untuk materi setelah UTS kita ya pertama pasti fokus ya dengan materi yang disampaikan dengan kuliah inline. Jadi materi praktikumnya inline dengan materi kuliahnya di situ. Kemudian juga di sini sudah mulai diskusi bahas ya berkaitan dengan progres dari kemajuan tugas akhir di situ. Nah, jadi di sini mungkin di bagian awal kontrak Bu Imas atau sudah menyampaikan ya ke teman-teman untuk tugas akhirnya seperti apa situ. Nah, di sini kita akan coba minta progres per pekannya seperti apa. Karena ekspektasinya di situ tugas per kuliah ini ya bisa jadi nanti teman-teman bisa submit ke uh, jurnal ataupun proceeding lah ya di situ ya sebagai luaran dari kuliah ini juga di situ atau malah ya mungkin syukur-syukur kalau misalnya dari tugas perkuliahannya bisa nanti dilanjutkan ke tugas akhir di situ misalnya dengan pastinya dengan beberapa penambahan dari analisisnya dan lain sebagainya ya. Oke, jadi itu teman-teman ya secara umum untuk tiga pertemuan ke depan. Kalau dicoba untuk disederhanakan sih intinya pertemuan 8, 9, 10 itu adalah maaf 9, 10, 11 itu adalah terkait dengan ya data mining ya. Cuma datanya berbeda gitu ya dengan berbagai karakteristik data yang berbeda. Kalau mungkin kemarin di pertemuan sebelum TS Anda sudah dapat ya terkait dengan basic konsep untuk data miningnya. Kemudian juga ada aspek data yang sifatnya time series. Kemudian Pak Hari kemarin data spasial biasanya beliau. Nah, di sini juga kita bisa explore juga ya penerapan data mining untuk data yang sifatnya adalah teks ya. Kemudian nanti data bioinformatics. Berarti data informatik itu biasanya data yang sering digunakan itu adalah data molekular biology ya gitu. Kemudian yang terakhir adalah data multimedia. Jadi kurang lebih ya secara umum untuk konsepnya itu ya sama ya, nggak jauh-jauh dari eh, prediksi ya atau klasifikasi situ. Kemudian ada clustering, kemudian ada asosiasi situ ya. Jadi secara umum untuk tekniknya ya tiga itu hanya saja mungkin di sini berkenaan dengan datanya ini macam-macam bentuknya lah kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi itu sebagai pengantar ya untuk teman-teman semuanya. Sekali lagi ya, saya tukar nih untuk materi ya yang ada di kontrak. Harusnya hari ini itu adalah multimedia mining ya, tapi supaya inline ya dengan yang saya sampaikan sebelumnya eh, dan sekalian selesai lah tuntas lah ya, untuk terkait dengan teks. Nah, maka untuk hari ini kita fokus ke teks analytics di situ ya. Baik, itu secara umum. Nah, saya coba share screen untuk materinya. Sudah terlihat? Udah, Pak. Oke ya. Nah, Oke, jadi untuk topik hari ini itu adalah text analytics ya. Jadi ini juga bisa dikatakan cukup banyak lah mahasiswa yang ngambil topik kajian tugasnya di bidang ini dan juga kalau dilihat berbagai publikasi yang mungkin muncul ya ketika eh, pilkada, pilpres dan lain sebagainya ya itu biasanya ya banyak menerapkan teknik-teknik ataupun metode untuk text analytics. Apa itu text analytics? Jadi secara umum text analytics di sini merupakan multidisiplin ya ilmu di situ, yang mana di dalamnya mengcover beberapa aspek ya beberapa aspek sini berarti beberapa eh, eh, teori ya ataupun metode di situ ya. Di antaranya di sini ada information retrieval ya, sistem temu kembali informasi. Ini satu topik sendiri, biasanya satu kuliah sendiri ya. Kemudian aspek linguistiknya biasanya kita juga gunakan aspek NLP ya, Natural Language Processing, yang mana di sini biasanya sangat bergantung pada bahasa yang diolah di situ. Kalau misalnya Anda uh, korpusnya atau dokumennya itu adalah bahasa Indonesia, ya pasti metode pendekatannya adalah untuk mengolah bahasa Indonesia gitu kan ya. Baik itu yang sifatnya lah sintaktik ataupun yang aspek semantiknya. Kemudian juga kalau kita lihat untuk data teks di sini, nah itu ya kebanyakan sekarang berbagai referensi sumber data itu adalah adanya di web.
Nah, sehingga ini juga kadang inline juga ya dengan web mining yang ada di pertemuan ketujuh sebelum UTS kemarin. Kemudian terkait dengan metode secara umum, ya ini ada data mining, sorry ya, ada data mining. Maaf. Ya, ada data mining di sini ya. Jadi ini berkaitan dengan gimana kita nyiapin datanya, gimana kita memproses datanya, gimana kita memvisualisasikan datanya, termasuk juga gimana kita mengevaluasi hasil dari proses mining ya. Harapannya ya tadi untuk hasil dari proses mining itu ini bisa menjadi suatu knowledge ya, satu pengetahuan ya, satu ya informasi yang bermanfaat ya entah untuk berbagai aspek disiplin di situ ya entah baik itu untuk decision making ya terkait dengan perencanaan planning ya dan lain sebagainya. Nah jadi secara umum di sini ketika bicara text analytics ya biasanya tidak pernah lepas dari aspek IR ya information retrieval, NLP, web dan data mining ya. Jadi di sini kita berupaya untuk melakukan proses mining pada data teks ya. Oke. Nah, untuk metode-metode sendiri ya, nah di sini berarti ya kita perlu sedikit background ya berkenaan dengan aspek statistiknya, machine learning, kemudian terkait dengan problem domainnya sendiri gitu kan ya, karena walaupun bicara tentang teks, kadang ada beberapa terminologi-terminologi yang memang spesifik untuk satu domain tertentu di situ, satu misalnya bidang ilmu tertentu di situ gitu kan ya. Jadi kalau misalnya anda main teks analytics bidang ekonomi ya mau nggak mau ya Anda harus juga punya sedikit pemahaman berkenaan dengan aspek ekonominya di situ ya. Oke, kemudian juga terkait dengan aspek marketing misalnya gitu kan ya, ya berarti mau nggak mau ya Anda harus paham juga di situ ya. Nah, kemudian di sini kalau kita bisa coba eksplor lebih lanjut ya. Di IR atau information retrieval ya, di sini Anda bisa menemukan maaf eh, beberapa contoh penerapannya ya di antaranya adalah dokumen matching misalnya gitu kan ya. Kemudian ada link analisis, ada search engine ya. Nah, secara umum mungkin Anda bisa bayangkan di situ ya ada Google atau lebih seperti itu ya. Contoh yang sangat populer untuk search engine gitu kan ya gimana dia bisa menemukan kembalikan dokumen yang relevan berdasarkan query yang diberikan oleh pengguna. Nah, kemudian kalau dari aspek NLP ya biasanya di antaranya di situ ada proses untuk part of speech tagging. Jadi memberikan penandaan ya pada masing-masing komponen penyusun dari suatu kalimat ataupun suatu dokumen. Jadi kita tandain ya, kalau misalnya konteks sintaktik misalnya situ ya sintak berarti ya mana subjek, mana predikat, mana objek situ. Kemudian juga untuk aspek sintak juga Anda bisa lengkapi di situ mana mana adalah keterangan tempat, keterangan waktu, mana person, mana organization dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah di part of speech tagging di sini adalah memberikan penandaan ya pada komponen-komponen yang ada pada satu dokumen. Urgensinya untuk apa? Ya biasanya urgensinya adalah ketika kita ingin ya memperoleh informasi yang memang sangat spesifik di situ. Contoh misalnya question answering system ya, sistem untuk tanya jawab gitu kan. Ketika Anda bertanya siapa ya pasti nanti jawabannya adalah noun ya. Ketika noun berarti nanti bisa macam-macam ya, bisa berupa orang, bisa berupa organisasi dan lain sebagainya. Kemudian juga ada aspek lemmatization, kemudian aspek word disambiguation ya dan lain sebagainya. Itu sebagian ya. Kemudian bicara web. Ya, ini juga mungkin sudah disampaikan juga di minggu lalu oleh Pak Hari ya. Biasanya kita tidak jauh-jauh dengan aspek apa yang mau dianalisis dari data web di sini. Bisa dari perspektif kontennya, jadi informasi yang terdapat pada halaman webnya, bisa berdasarkan aspek strukturnya, ya bagaimana kan kita tahu ya bahwa untuk web itu kan sebenarnya gabungan dari hyperlink ya, kurang lebih seperti itu ya satu halaman ya dia punya link punya eh, kaitan ya dengan halaman yang lain misalnya ya dan lain sebagainya situ ya. Atau juga Anda bisa melakukan proses usage mining ya bagaimana pola user ya berinteraksi dengan halaman web tadi. Kemudian untuk metode pendekatannya seperti saya sampaikan ya tidak akan jauh-jauh dari tiga
aktivitas ini ya bisa klasifikasi, clustering ataupun asosiasi. Untuk masing-masing pendekatan di sini, nah, mau klasifikasi, mau clustering atau mau asosiasi, di sini sekali lagi banyak sekali metode yang bisa Anda pilih. Ya, nah dalam konteks research, nah ini juga berkali-kali saya coba tekankan bahwa ya pemilihan metode harus ada landasannya. Ya, landasannya biasanya dari mana? Ya, dari hasil kajian literatur di situ. Setelah Anda paham teorinya, ya kemudian untuk proses penentuan dalam kasus ini saya akan menggunakan metode yang mana, ya biasanya kita kembalikan ke kajian literatur. Nah, jadi apa sebenarnya text analytics, kemudian apa bedanya dengan text mining? Jadi bisa kita coba sederhanakan lah ya di sini ya bahwa text analytics itu merupakan perpaduan antara information retrieval dan text mining. Jadi memang ketika kita akan coba melakukan proses analytics, itu kita harus bisa memastikan bahwa sumber dokumen ataupun dataset yang kita akan lakukan proses mining itu merupakan dataset yang valid. Ya, jadi kalau Anda ingin melakukan proses mining terkait dengan eh, inilah ya terkait dengan misalnya herbal medicine system gitu kan ya jamu lah ya berarti nanti dokumennya ya bicara tentang jamu kan nggak mungkin bicara terkait sepak bola misalnya seperti itu ya. Nah jadi ada proses untuk memastikan bahwa input sesuai dengan output yang ingin dicapai di situ. Ya, salah satu pendekatannya adalah Anda bisa lakukan information retrieval ya untuk menemukan kembalikan informasi yang relevan. Kemudian setelah dapat referensi ya sumber-sumber data yang akan diproses atau diolah di sini, baru kita bisa terapkan proses mining di situ. Dan kalau kita lihat kan di sini ya secara umum untuk datanya itu ya jenis datanya berupa suatu teks ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih bahwa bahwa ternyata text analytics ya coveragenya lebih luas dibandingkan dengan yang text mining ya. Kalau mining kan hanya ya udah lakukan mining aja pada data yang Anda oleh yang anda miliki situ. Tapi kalau text analytics itu adalah kita mulai dari mencari dulu ya, ngumpulin dulu, kemudian baru dilakukan proses mining di situ ya. Nah untuk sumbernya sendiri ya ini ya tadi ya bisa Anda peroleh dari web atau kemudian nanti dilihat dari eh, datanya gitu kan ya. Karena di sini spesifik teks ya berarti datanya berupa data teks di situ ya. Oke. Kemudian konsep secara umum untuk text mining. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa 80 sampai 90% ya dari data yang dimiliki oleh corporate itu merupakan data yang sifatnya adalah unstructured. Ya, unstructured berarti ya Anda bisa bayangkan ibaratkan ini merupakan suatu dokumen, merupakan suatu free text di situ. Dan di sini ya sejalan dengan hukum Moore ya bahwa setiap 18 bulan, nah itu untuk data yang sifatnya unstructured tadi itu dari aspek kuantitas ya jumlah itu biasanya meningkat 2 kali lipat. Ini inline ya dengan harga storage ya pastinya ya. Yang mana kita tahu bahwa ya semakin lama ya dengan harga yang sama Anda bisa memperoleh kapasitas penyimpanan yang hampir double di situ ya. Yang 1 tera jadi 2 tera dan seterusnya situ ya. Nah, pastinya dengan jumlah data atau informasi yang banyak sekali sifatnya adalah teks. Nah, siapa yang bisa melakukan proses mining dalam konteks memanfaatkan data tadi, yaitu merupakan uh, suatu benefit ya, pastinya bagi si pemilik data tadi. Ya, nah, jadi contoh misalnya secara umum kalau Anda amati ya, sekarang lagi musim AI gitu kan, ya AI kemudian ada eh, berbagai chatbot dan sebagainya gitu kan ya. Yang paling populer ya ada ChatGPT, ada Gemini gitu ya. Ya secara umum kalau dilihat kan oke dua-duanya bagus ya kinerjanya ya. Tapi kalau dilihat dari potensinya ya ya Gemini punyanya Google ya pasti dia kalau prediksi saya sih lebih bagus ya karena mereka eh, sejauh ini kan sudah secara nggak langsung ngumpulin data tuh dari kita gitu kan ya jadi Anda melakukan query di search engine ya kemudian dapat hasil balikannya kemudian berbagai dokumen simpan di Google Drive walaupun tadi ya sekarang kan juga sifat privasi itu juga menjadi concern gitu kan ya. Jadi itu kan juga Gemini pun juga bertanya juga ke kita ataupun ChatGPT juga bertanya apakah kita akan mengcover data yang disimpan di Google Drive kita atau enggak gitu kan ya. Nah, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi apa yang
bisa dimanfaatkan berkenaan dengan data yang banyak tadi. Ya, salah satu pendekatan yang bisa kita gunakan adalah dengan melakukan proses text mining. Jadi dengan memiliki data, memiliki kemampuan untuk mengolah data tadi menjadi suatu informasi yang bermanfaat, itu bisa dikatakan ya suatu perusahaan akan memiliki kompetitif ya, tingkat kompetitif yang baik di situ gitu kan ya. Kalau lebih seperti itu. Nah, apa itu text mining? Jadi di sini kita bisa anggap bahwa text mining di sini merupakan suatu proses yang sifatnya semi otomatis ya. Tujuannya adalah melakukan ekstraksi knowledge pada data yang sifatnya adalah unstructured. Ya, jadi sekali lagi bentuk datanya adalah unstructured di situ. Ya. Nah, untuk sinonim ya, mungkin di berbagai referensi Anda akan menemukan bahwa ini text mining ya, kadang kita sebut juga sebagai text data mining atau knowledge discovery in textual database ya, dan lain sebagainya ya, KDE dan lain sebagainya. Jadi itu nanti silakan menyesuaikan saja. Kemudian apa bedanya antara data mining dan text mining ya? Kalau data mining ya bisa dikatakan ya secara umum ya. eh, dan text mining ya secara umum itu merupakan proses mining ya. Proses mining ya pada data yang kita miliki ya. Ekspektasinya apa? Kita bisa memperoleh interesting pattern ya, memperoleh informasi yang harapannya bisa menjadi suatu knowledge. Jadi keduanya tujuannya adalah untuk menemukan novel and useful pattern di situ ya. Dan keduanya bersifat semi otomatis. Jadi memang ya kalau otomatis kan fully automatic kan berarti ya semuanya langsung oleh sistem. Nah, di sini ada bagian yang memang masih dilakukan secara manual ya khususnya dalam data preparation biasanya situ ya. Nah, perbedaan mendasar antara data mining dan text mining itu terletak pada karakteristik dari data yang digunakan. Kalau di data mining di sini bisa dikatakan ya kita gunakan structure data. Structure data gimana? Ya, data biasanya sudah dalam bentuk tabular, ya, dua dimensi, sudah jelas ya, objeknya sudah jelas, properti ataupun atribut yang dimiliki objek yang direpresentasikan sebagai kolom-kolom pada tabel tadi. Nah, biasanya ini ada di dalam database ya. Kemudian untuk yang text mining, ini biasanya datanya sifatnya adalah unstructured. Ya, unstructured itu ya berarti ya bisa jadi berupa Word dokumen, bisa jadi berupa file PDF situ ya, bisa juga berupa XML file ya, dan lain sebagainya ya. Oke, jadi itu kalau dilihat perbedaan mendasar ya antara data mining dan text mining ya lebih ke arah karakteristik dari data yang diolah. Karena wujudnya yang sifatnya bisa dikatakan free text seperti ini ya. Nah, maka ya ini biasanya jadi challenge ya bagi kita untuk nyiapin data di awal biasanya gitu kan ya. Bagaimana kita bisa baca, bagaimana kita bisa menyiapkan data tadi ya sebelum menjadi input berbagai metode klasifikasi, clustering ataupun asosiasi sesuai dengan tujuannya mau ngapain situ ya. Oke. Kemudian untuk penerapannya ya banyak lah ya. Teman-teman juga mungkin dalam kehidupan sehari-hari juga berkecimpung di bidang ini gitu kan. Nah, jadi intinya sih ya banyak sekali penerapan yang bisa kita lakukan dengan menggunakan text mining ya, baik itu dari domain hukum misalnya gitu kan ya. Jadi bagi orang yang kita lah kasarnya saya lah nggak tahu hukum gitu kan, kita bisa nanya ya ke ya eh, ya entah ke chatbot dan lain sebagainya gitu kan ya untuk tadi ya menjawab suatu pertanyaan-pertanyaan tertentu di situ gitu kan ya. Kemudian dalam bidang akademik research ya kalau Anda amati ya juga peneliti-peneliti sekarang juga untuk dapat inspirasi mempercepat proses penelitian, dapat referensi, kemudian dapat ide dan lain sebagainya ya dia juga bisa memanfaatkan berbagai kumpulan jurnal ya. Nah, untuk melakukan proses mining situ untuk dapat oke yang lagi tren apa sekarang keterkaitannya antara topik ini dengan topik yang itu seperti apa dan lain sebagainya ya. Kemudian di bidang finance juga bisa ya, di bidang medicine juga ada situ ya. Di bidang biologi ataupun molecular interaction ya itu juga visible Anda gunakan text mining. Jadi nanti di slide depan itu ada contoh penerapannya ya di bidang teknologi, marketing dan hampir ya semua aspek lah ya sekarang ya kita yang berkaitan dengan data teks ya kita bisa lakukan atau kita bisa terapkan aspek text mining di situ.
Nah, untuk contoh penerapan ya. Jadi kan tadi domain ya problemnya di bidang mana saja. Nah, sekarang untuk aktivitasnya bisa ngapain aja di situ gitu ya. Nah, untuk aktivitasnya di sini Anda bisa ya paling standar adalah melakukan information extraction ya. Jadi dari kumpulan-kumpulan dokumen Anda bisa melakukan ekstraksi ya. Ekstrak ya. Ekstrak berarti ya ngambil bagian-bagian yang penting ya dari dokumen-dokumen tadi gitu kan ya. Kemudian juga Anda bisa lakukan topik tracking ya. Jadi Anda bisa mengikuti ataupun menganalisis topik tertentu ya pada suatu domain tertentu ya untuk jangka waktu tertentu gitu kan ya. Contoh misalnya topik tracking terkait dengan COVID di Indonesia. Nah, jadi di situ ya dari kumpulan dokumen yang Anda miliki ya Anda bisa tahu yuk untuk terkait dengan timeline kapan COVID itu masuk, kapan ada kebijakan untuk lockdown di Indonesia, kemudian kapan vaksin pertama kali digunakan dan lain sebagainya ya. Jadi itu terkait dengan topik tracking ya. Kemudian yang tidak kalah penting, ya Anda juga bisa lakukan summarization ya untuk meringkas ya dari kumpulan-kumpulan dokumen yang Anda miliki karena biasanya di sini kan juga tadi saya sampaikan bahwa dengan semakin murahnya storage ya siapa dengan semakin gampangnya orang untuk berkontribusi ya dengan tersedianya web saat ini gitu kan ya itu kan banyak sekali data yang kita simpan, banyak sekali data yang bisa kita manfaatkan ya. Tapi ya pasti kalau misalnya Anda baca satu-satu juga nggak visible gitu kan ya. Visible tapi biasanya perlu waktu lama situ. Nah sehingga ya mesin peringkas ini juga eh, pada beberapa konteks ya kasus ya ini sangat membantu biasanya gitu kan. Kemudian juga Anda bisa lakukan kategorisasi ya. Contoh tadi di slide sebelumnya ada spam filtering, ada email ya filtering juga di situ gitu kan atau email prioritization ya mana email yang penting mana email yang spam mana dan sebagainya situ dan lain sebagainya ya kemudian juga ada aspek clustering ya intinya adalah kita akan mengelompokkan dokumen-dokumen yang relevan ya di situ eh, ke dalam klaster yang sama di situ ya. Jadi ini untuk clustering ya juga nanti sesuai dengan tujuan lah Anda mau ngapain di situ. Kemudian juga ada konsep linking ya. Jadi kita bisa menghubungkan beberapa konsep pada suatu topik tertentu misalnya keterkaitan seperti apa gitu kan ya. Itu juga visible. Kemudian ada question answering ya. Sistem tanya jawab ya, Anda nanya apa, nanti dapat respon jawaban ya, berkenaan dengan pertanyaan yang Anda ajukan sini. Ya. Jadi itu sebagian dari contoh penerapannya. Ya, baik. Sampai sini ada pertanyaan, Bapak Ibu, silakan. Kalau ada pertanyaan, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ya. Baik, kalau ada pertanyaan, kita lanjutkan ya. Jadi contoh misalnya ya terkait dengan question answering ya, yang cukup populer di situ ya. Ini ada mesin ya yang dikembangkan oleh atau aplikasi lah IBM Watson di situ untuk melawan manusia ya pada suatu eh, kompetisi lah kompetisi ya senang-senang aja lah. Nah, mungkin mirip-mirip game-game yang ada di TV gitu kan ya. Ada pertanyaan ya kemudian kita coba jawab situ gitu kan ya jadi manusia lawan mesin situ ya. Nah, di sini ada eh, oke nama TV show-nya kalau nggak salah ini ya Jeopardy situ ya. Nah, di situ ya tadi ya eh, mesin IBM ini melawan manusia untuk menjawab berbagai pertanyaan yang diberikan oleh si pembawa acaranya gitu kan ya. Nah, beruntungnya ya mesinnya menang situ gitu kan ya. Nah, kalau kita coba bedah ya sebenarnya apa sih yang ada di dalamnya ya. Kurang lebih ya seperti ini gitu kan ya. Ini adalah eh, proses ya, flowchart ya dari si IBM Watson tadi ya dalam proses menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh si pembawa acara situ. Ya, jadi kurang lebih flow-nya begini. Nah, apa tujuannya saya menyampaikan ini? Ya, harapannya sih ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman nanti ketika Anda ingin mengembangkan arsitektur
yang mirip ya kurang lebih ya dengan si IBM Watson, atau juga memberikan gambaran ya kira-kira kalau Anda ingin melakukan proses mining ya, text mining untuk question answering ya kurang lebih arsitekturnya seperti ini gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, untuk yang ada di IBM Watson, yang pertama adalah ya kita harus melakukan ini ya, question translation. Jadi pertanyaan dalam bahasa sehari-hari gitu kan ya. Nah, bagaimana si mesin itu bisa memahami konteks pertanyaannya. Ya, karena kalau misalnya kita nggak paham pertanyaan ya kita gimana bisa kasih jawaban gitu kan ya. Kalau misalnya kita salah menginterpretasikan pertanyaan ya pasti kemungkinan jawaban juga akan salah di situ gitu kan ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ya, setelah pertanyaan kita coba digitalisasi, lakukan proses analisis ya. Jadi ini ada satu paket situ. Nah, kemudian di sini ada berbagai hipotesis ya yang dilakukan untuk pertanyaan yang masuk di situ. Oke. Kemudian untuk komponen-komponen yang ada di balik layar itu apa saja? Nah, kalau kita lihat di sini ada evidence sources ya, database berbagai fakta situ ya, dan database terkait dengan answer sources ya, nah, untuk jawaban-jawaban gitu. Jadi bisa jadi kan pertanyaan itu berulang ya. Ada satu pertanyaan baru ya dianalisis, dapat jawaban, jawaban diberikan ke user, jawaban disimpan ke DB. Bisa jadi seperti itu. Jadi untuk setiap pertanyaan yang sama kan tidak perlu kita melakukan rerun ya dari eh, sistemnya di situ gitu kan ya. Nah, untuk back end-nya sendiri, nah di sini ada proses hipotesis, kemudian ada proses filtering, kemudian ada proses evidence scoring di situ. Ya, jadi pastinya ketika Anda mengajukan pertanyaan, di situ akan ada beberapa kandidat jawaban. Nah, untuk masing-masing kandidat jawaban itu kita berikan scoring, ya pastinya yang akan kita balikan kepada user itu adalah skor yang paling tinggi di situ. Kemudian sebelum diberikan ke si user ya. Nah, pasti juga ada proses sintesis ya. Nah, karena tadi ya untuk masing-masing hipotesis dia punya jawaban gitu kan. Nah, kemudian nanti dikumpulkan, kemudian kita lakukan proses sintesis mana yang paling pas merupakan jawaban dari si pertanyaan user. Nah, nanti yang paling pas, paling tinggi misalnya rankingnya ya, di skornya, yaitu yang nantinya akan dikembalikan ke user. Jadi itu gambaran secara umum. Ya, sekali lagi itu secara umum karena nantinya biasanya masing-masing kotak di sini itu adalah suatu proses. Bisa jadi Anda menggunakan suatu metode tertentu ya. Kalau dalam konteks penelitian ya berarti teknik yang dilakukan ya uh, biasanya biasanya berdasarkan dari hasil kajian literatur di situ gitu kan ya, atau berdasarkan pemahaman-pemahaman Anda berdasarkan dari kuliah, dari textbook dan lain sebagainya. Jadi ini gambaran umum dari metodologi yang anda bisa bangun, bisa rancang terkait dengan kalau ini question answering system ya untuk sistem tanya jawab di situ ya. Oke. Kemudian apa saja terminologi yang sering digunakan ketika kita bicara text analytics. Yang pertama adalah unstructured dan semi-structured data. Ya, jadi untuk datanya sendiri ya datanya free text biasanya gitu kan ya, tadi ada bentuk dokumen, XML, kemudian dan lain sebagainya gitu kan ya. Kalau yang benar-benar tidak beraturan ya berarti unstructured, tapi kadang ada yang bisa dikatakan semi structure ya. Jadi ya nggak dalam bentuk tabel ya, tapi ada komponen-komponen bagian yang memang sudah tersusun di situ ya. Contoh misalnya ya XML dan lain sebagainya lah. Kalau lebih seperti itu. Kemudian juga ada terminologi terkait dengan korpus ataupun korpora. Nah, korpus itu merupakan kumpulan dokumen ya. Nah, biasanya ada dalam satu domain tertentu gitu kan ya. Oke, saya bikin apa ya? Kita akan melakukan proses mining ya untuk bidang ekonomi misalnya, gitu kan ya. Bidang ekonomi ya berarti isinya adalah ya terkait dengan domain problemnya ya. Bicara terkait dengan aspek ekonomi di situ gitu kan ya. Kemudian bisa jadi ya untuk korpus yang kita miliki itu tidak dalam satu domain yang sama. Ya, jadi ada beberapa topik lah, kurang lebih seperti itu di dalamnya. Ya, nah kalau dilihat dari kinerja, biasanya untuk yang single domain, ya jadi Anda ngembangin sistem
untuk topik yang spesifik itu biasanya kinerjanya lebih bagus ya, jika dibandingkan dengan ngembangin sistem untuk bisa mengcover topik yang berbeda-beda, sangat diverse topiknya misalnya seperti itu. Biasanya ya kecenderungannya seperti itu. Nanti Anda bisa coba cari referensi ya literatur ya terkait dengan hal itu. Silakan. Kemudian di sini ada term ya. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya kita gunakan istilah kata di situ ya. Ini merupakan satuan terkecil ya, unit terkecil yang digunakan dalam proses mining ya. Nah, jadi biasanya kita gunakan kata. Bisa juga untuk satuan terkecil atau unit terkecil itu bukan berarti bukan harus berupa kata ya, tapi juga berupa kalimat, bisa berupa paragraf, bisa berupa gabungan paragraf ya, atau gabungan kalimat ya silakan. Ini sesuai dengan hasil analisis Anda. Kira-kira satuan terkecil yang bisa digunakan untuk penelitian yang saya lakukan itu apa? Apakah kata dan seterusnya. Kemudian ada konsep ya. Ini kaitan dengan topik. Kemudian ada proses stemming. Stemming itu proses membuang imbuhan ya, baik itu awalan ataupun akhiran situ. Kemudian ada stop word ya. Ini adalah eh, list ya, isinya ada list kata-kata yang biasanya sering muncul ya, tapi kurang eh, bisa dikatakan kurang inilah ya, kurang bermakna lah ya ketika kita lakukan proses analisis. Contohnya adalah kata hubung dan seterusnya situ ya. Preposisi ya itu juga sama ya, di ya, ke dan lain sebagainya. Secara frekuensi biasanya dia punya frekuensi kemunculan yang banyak. Kemudian ada sinonim ya. Nah, ini kalau sinonim ya persamaan kata lah kalau lebih seperti itu ya. Jadi di sini biasanya untuk bisa meningkatkan hasil pencarian, kadang pada beberapa kasus ya, atau hasil analisis ya, pada beberapa kasus kadang kita gunakan sinonimnya di situ ya. Jadi kata aslinya ditambahi dilengkapi dengan sinonim, karena harapannya dengan menggunakan sinonim ya kita bisa memperoleh informasi yang lebih banyak di situ gitu kan ya. Kemudian untuk berikutnya adalah tokenizing. Ini adalah proses untuk memecah ya, memenggal ya. Tadi kalau misalnya kalimat menjadi kata-kata, kalau misalnya paragraf berarti menjadi kalimat-kalimat di situ ya, dan seterusnya. Untuk tokenizing ini ya tadi ya sama seperti pada term ya tadi ya, kalau term kata gitu kan ya. Nah, kira-kira satuan atau unit terkecilnya itu apa nih yang mau digunakan dalam penelitian ini ya. Kemudian untuk beberapa kasus kadang kita merasa terbantu ya dengan menggunakan eh, kamus di situ ya, sehingga di sini ya kita eh, pada beberapa penelitian ya kadang ada yang menggunakan ada yang tidak menggunakan ya kamus ya. Mirip KBBI lah kalau lebih seperti itu ya, itu bisa Anda gunakan. Kemudian juga word frekuensi ya. Ini adalah frekuensi kemunculan kata ya. Nah, jadi biasanya untuk merepresentasikan satu dokumen ini bicara terkait dengan apa ya, paling gampang adalah menggunakan frekuensi kemunculan katanya. Nah, kalau misalnya kata yang sering muncul pada satu dokumen itu adalah terkait dengan bioinformatika, ya berarti kita bisa simpulkan bahwa dokumen tadi ya bicara bioinformatik sih gitu kan ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga part of speech tagging ya, atau tadi di bagian depan itu Anda kenal istilah POS ya, part of speech tagging. Jadi intinya adalah kita memberikan penandaan ya pada eh, dokumen ya mana yang merupakan keterangan waktu, keterangan tempat ya, kemudian eh, mana subjek, mana predikat, objek, mana yang merupakan tanggal dan lain sebagainya ya, nah, itu. Kemudian juga ada aspek morfologi ya. Nah, ini bagian dari aspek linguistik ya, yang mempelajari susunan bagian kata secara gramatikal ya. Itu selalu seperti itu. Kemudian term by document matrix. Jadi ini seringkali dokumen unstructured yang kita gunakan sebagai input itu kita transform ya. Jadi kita ekstrak, transform, nyiapin datanya dalam bentuk TDM biasanya. Jadi ini adalah representasi dari datanya. Jadi nanti Anda akan menemukan tabel dua dimensi ya, yang mana eh, tabel ini ya merupakan pasangan antara maaf, kata ya, kata dan dokumen di situ ya. Nah, itu nanti ada di slide berikutnya. Kemudian ini SVD. Nah, ini adalah metode ya yang bisa Anda gunakan untuk
tadi ya, mengurangi dimensi misalnya gitu ya, terkait dengan eh, atribut ataupun kata yang digunakan, karena biasanya kalau Anda bicara text analytics itu kan ya, inputnya kan kata gitu kan ya. Satu dokumen aja itu bisa terdiri atas 200 sampai 300 kata yang unik gitu kan ya. Nah, kata unik ya, oke ya. Nah, pastinya kalau misalnya Anda proses data dengan dimensi yang besar, ya pasti dia perlu waktu lama gitu kan ya, kalau lebih seperti itu. Jadi kadang kita bisa manfaatkan SVD ya untuk mereduksi ya tanpa mengurangi kinerja secara signifikan. Itu ekspektasinya ya. Oke, jadi itu adalah beberapa terminologi yang sering umum Anda temukan ketika kita bicara text mining ya. Ada unstructured, corpus, term, concept, stemming ya, subword, synonym, tokenizing, ada term dictionary, ada word frequency, part of speech, morphology ya, kemudian TDM ya, term document matrix ya, ataupun SVD. Oke ya. Ya, jadi itu terminologi-terminologi yang umum. Nah, eh untuk pendekatan sendiri ya. Nah, karena memang di sini kita ya tadi ya main-main dengan data yang sifatnya unstructured ya. Kemudian bisa jadi ya inputnya merupakan bahasa Ari, kita expect mesin bisa mengerti itu gitu kan ya. Nah, maka ya mesin itu juga harus paham ya terkait dengan struktur dari dokumen yang diolah ya. Ya, jadi seringkali juga biasanya kita ya dalam proses penelitian ini tidak lepas dari aspek NLP ya, Natural Language Processing. Jadi kita memahami aspek linguistik ya dari data yang diolah. Kalau misalnya Anda inputnya bahasa Inggris ya Anda harus paham bahasa Inggris gitu kan. Kalau Anda inputnya bahasa Indonesia ya Anda harus paham bahasa Indonesia situ ya, gitu kan ya. Nah, jadi ini adalah apa ya? Pendekatan ya atau studi ya yang mana kita expect bahwa mesin itu ya dia bisa mengerti layaknya manusia situ ya. Nah, untuk pendekatannya sendiri di sini ada dua pendekatan yang cukup populer ya. Yang pertama adalah pendekatan sintaktik ya, yang kedua adalah pendekatan semantik. Ya, oke. Yang pertama untuk yang pendekatan sintak. Jadi kalau sintaks ya berarti kita fokusnya itu pada struktur bahasa ya. Jadi pada grammar, pada susunan kata ya yang ada pada data yang diolah di situ gitu kan ya. Nah, jadi sekali lagi bukan pada maknanya lah ya, bukan makna yang mendalam gitu enggak. Jadi lebih benar-benar ke arah gampangnya adalah struktur, ke arah grammar di situ ya. Nah, jadi untuk proses yang bisa Anda lakukan biasanya yang masuk sintaktik ya tadi ya tokenisasi, kemudian post ya, part of speech di situ ya, kemudian parsing ya, dan lain sebagainya ya. Contoh misalnya gitu kan ya, ada contoh sederhana ya, Budi kuliah ya eh, di kampus Dramaga misalnya gitu kan ya. Nah, oke, itu kan kalau di aspek sintak ya Budi adalah subjek gitu kan, kuliah adalah verb ya atau predikat situ gitu kan ya. Di kampus Dramaga itu adalah keterangan gitu kan ya. Nah, oke. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ada subjek, predikat, kalau Indonesia ada subjek, predikat, objek, keterangan. Itu kan struktur baku lah ya dalam bahasa Indonesia. Itu yang secara sintaktik ya. Kemudian kalau yang aspek semantik, nah ini biasanya pendekatannya fokus ke makna dari kata ataupun kalimat gitu kan ya. Jadi maknanya ngapain sih di sini ya? Ya asli itu adalah kita bicara aspek semantik di sini. Ya, jadi kita eh, biasanya juga mengcover di dalamnya adalah bagaimana hubungan antara konsep konsep itu terkait dengan konteksnya ngapain situ gitu kan, ataupun aspek inferensinya. Ya. Nah, biasanya kalau untuk yang aspek semantik ya, di sini biasanya kita gunakan ada word embedding situ ya. Contoh misalnya kalau di BERT ya, BERT ya, itu ada word to fact ya. Jadi word to factor di situ misalnya ya. Ada aspek ontologi juga biasanya yang kita kaji ya. Kemudian ada aspek analisis topik ya dan lain sebagainya ya. Nah, contoh kalau tadi kan Budi kuliah di kampus Darmaga. Kalau tadi kan ya Budi sebagai subjek,
kemudian kuliah sebagai verb ataupun predikat situ gitu kan ya. Itu dari aspek sintak. Tapi kalau dalam konteks semantik ya Budi kuliah di kampus Dramaga ya kita tahu oh, oke oh, ternyata ini bicara terkait dengan kita paham bahwa Budi lagi kuliah gitu kan. Nah, itu ada aspek semantiknya di situ ya. Oke. Itu untuk NLP sehingga ya mau tidak mau ya juga kita harus paham ya dari aspek NLP-nya, aspek linguistiknya karena ya tadi yang kita olah free text di dalamnya ada ya tadi ya ada bahasa, ada data yang harus kita proses di situ ya. Nah, untuk penerapannya banyak ya. Sekali lagi tadi sebagian saya sudah sampel ya. Nah, mungkin yang saya coba highlight inline dengan slide berikutnya adalah yang ini ya, medicine and biology gitu kan ya. Nah, jadi di bidang bioinformatika Anda bisa melihat ya, bisa dapat info ya keterkaitan antara protein dengan senyawa seperti apa situ, protein dengan protein itu seperti apa gitu kan. Kalau pendekatan konvensional biasanya kan kita baca ya gitu kan ya bahwa protein ini berkaitan dengan protein yang itu gitu kan ya. Oh, berarti ada interaksi di situ gitu kan. Nah, tapi dengan menggunakan pendekatan teks analytics, text mining itu bisa atau possible untuk dilakukan ya. Nah, jadi di sini dengan menggunakan pendekatan teks analytics ya kita bisa identifikasi ya objeknya mana saja ya ada interaksi atau tidak ya itu secara otomatis ya pastinya ya dengan memanfaatkan teks analytics. Oke. Kemudian gimana prosesnya ya. Nah, jadi ketika kita ingin melakukan proses teks mining di sini secara umum garis besar tahapannya terdiri atas 3 tahapan di sini ya. Yang pertama adalah kita harus provide ya corpusnya, datasetnya lah ya secara umum ya bicara terkait dengan data mining ya pasti challenge terbesar di awal adalah kita bisa memperoleh datanya gitu kan ya. Nah, datanya berarti kita harus bisa identifikasi ya untuk melakukan penelitian ini datanya itu berasal dari mana saja gitu kan ya. Karena bisa jadi kan tidak dari satu database ya. Tapi dari berbagai database. Kemudian juga perlu ada mekanisme integrasi. Kemudian perlu proses identifikasi ya dari masing-masing database kan belum tentu digunakan semua tuh tabel-tabelnya gitu kan atau datanya ya. Nah, untuk itu ya Anda bisa tentukan terlebih dahulu ya. Oke, untuk yang ini saya ambil ini, yang sana saya ambil yang dan lain sebagainya. Dan juga ingat bahwa sebagai input itu merupakan data yang sifatnya ada unstructured ya. Berarti nanti ya bisa jadi ya Anda akan menemukan ya data dalam berbagai format di situ. Nah, bagaimana proses digitalisasi, bagaimana proses transformasi dan sebagainya itu juga menjadi concern ketika kita ingin menyiapkan datanya di situ ya. Oke, pertama data. Kemudian yang kedua itu adalah representasinya gimana. Nah, secara umum biasanya kita gunakan TDM ya, matriks, term, dokumen, matriks di situ ya. Jadi matriks antara term dan dokumen, pasangan eh, dari kata dan dokumen. Ya, terserah nanti sebagai baris itu adalah dokumennya, sebagai kolom itu adalah termnya, katanya, atau nanti sebagai baris itu adalah termnya, sebagai kolom itu adalah dokumennya. Oke ya. Nah, setelah dapat bentuk TDM, nah ini bebas lah ya. Oke, berarti ini sudah bisa dikatakan udah setengah jalan lah ya dari proses mining. Nah, tinggal nanti Anda tentukan saja gimana cara pengolahannya. Bicara terkait dengan tadi ya, apakah klasifikasi, clustering, asosiasi ya, dan lain sebagainya. Jadi proses mining yang dilakukan. Output dari proses mining, kita punya ya informasi, ya harapannya sih ya itu merupakan suatu knowledge ya, yang bisa kita manfaatkan ya untuk decision making misalnya salah satu contohnya. Baik, untuk contoh bentuk TDM ya kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kita punya matriks 2 dimensi, kemudian ya tadi ya bergantung nih referensi yang dibaca gitu kan ya. Anda pada beberapa referensi kadang menemukan tadi ya baris itu sebagai dokumen, kolom itu sebagai eh, atribut ataupun propertinya di situ ya. Nah, oke, kalau udah dapat seperti ini ya saya yakin teman-teman udah bisa lah ya untuk ngolah sesuai dengan output yang ini dicapai kira-kira mau ngapain situ. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Nanti secara lebih detail teknis kita akan lanjutkan ya setelah ini ya. Oke, jadi mungkin
di bagian awal kita fokus untuk yang aspek sedikit teori dulu ya. Kemudian nanti di bagian slide berikutnya ya kita akan coba kasih ilustrasi lah ya, gimana contoh untuk pengolahan yang sederhana situ. Baik, Pak Heri, silakan Pak Heri. Bisa seperti itu. Pendekatannya kan ini ya, bisa kita langsung apa ya, proses langsung filenya. Oke. Kemudian bisa juga ya untuk beberapa kasus ya kadang kita transform dulu ya ke dalam bentuk yang seperti ini Pak gitu. Jadi ini bergantung pendekatannya gimana nih. Ya, tapi secara umum biasanya yang paling baik digunakan diterapkan adalah ya kita transform lah ya. Nanti tinggal ya kita main-main dengan bentuk seperti ini situ. Gitu. Jadi kalau eh, pendekatan yang umum biasanya dilakukan itu biasanya dari dokumen-dokumen ya kita transform ke dalam bentuk TDM ini sebagai representasinya biasanya. Tapi pada pendekatan yang lain kadang ya ada bagian yang memang langsung akses ke dokumen aslinya. Jadi langsung ngolah dari dokumen aslinya gitu. Nah, kalau misalnya aspek efisiensi kalau saya sejauh ini sih biasanya prefer ya kita transform dulu ya nanti ada apa itu ya tinggal nanti saya olah di bagian sini saja situ nantinya. Gitu Pak biasanya. Oke, sama-sama. Baik, oke untuk contoh penerapan yang lain ya, bicara text analytics ya. Nah, di sini. Di sini ada sentimen analisis. Ini adalah salah satu topik ya yang juga berkaitan dengan text analytics ya. Untuk sentimen ya kita expect ya komputer itu juga punya semacam feeling lah kayak kita. Dia tahu menilai ya terkait dengan informasi yang ada pada satu berita misalnya gitu kan ya. Suatu review produk misalnya gitu. Apakah sentimennya biasanya tiga kategori ya. Apakah sentimennya positif, negatif ataupun netral situ. Atau mungkin juga dilihat dari perspektif pandangannya ya, apakah sifatnya objektif, apakah bersifat subjektif ya, berdasarkan siapa yang memberikan review, kemudian bagaimana tone dari reviewnya, apakah tadi ya subjektif ataupun secara objektif situ. Nah, untuk sentimen analisis ini lumayan banyak juga ya penelitian ya terkait dengan hal ini gitu kan ya. Nah, terutama ketika bicara pilpres, pilkada gitu kan ya. Nah, itu biasanya banyak lah yang mengeluarkan gimana sentimen pasti masyarakat itu ya terhadap misalnya paslon tertentu, terhadap kebijakan tertentu gitu kan ya. Nah, itu biasa kita bisa manfaatkan sentimen analisis. Baik itu juga untuk contoh yang lain ya terkait dengan aspek voice of customer, voice of market, voice of employees itu gitu kan ya. Terkait dengan kalau tadi yang saya sampaikan di awal adalah politik di situ ya dan lain sebagainya. Dan kemudian kalau dilihat dari prosesnya, ya, secara umum prosesnya terdiri atas 4 tahap ya, seperti ini. Oke, yang pertama pasti di awal adalah ngumpulin datanya dulu gitu kan ya. Nah, oke, Anda mau ngapain nih? Ya, melakukan analisis sentimen untuk apa nih gitu kan ya? Sentimen terkait dengan pilkada misalnya, oke, berarti oke pilkada. Kemudian datanya apa? Nah, secara umum biasanya penelitian ini ya lakukan scraping untuk data yang ada di sosmed biasanya, sosmed ataupun ya portal-portal digital lah ya di situ gitu kan. Nah, secara umum tahapannya ada 4 ya. Yang pertama adalah kita harus bisa menentukan polaritas ya dari perspektif pandangan beritanya. Apakah sifatnya objektif atau bersifat subjektif di situ. Ya. Kemudian setelah tahu ya polaritas dari berita tadi, kemudian baru kita coba eksplor lebih lanjut bagaimana sentimennya. Ya, apakah kalau sentimen ya berarti ya apakah positif, negatif ataupun netral. Ya, itu. Kalau misalnya ada sentimen, ya berarti kita akan analisis lebih lanjut. Kalau misalnya tidak ada sentimen, ya udah selesai gitu kan ya. Nah, kita fokus ke data yang lain gitu kan. Kalau lebih seperti itu. Nah, untuk sentimen sendiri, ketika kita menemukan oke ini ada sentimen dalamnya gitu kan ya. Nah, ini
secara umum ya untuk prosesnya ya kita akan tentukan nih untuk polaritasnya. Apakah negatif, positif ataupun netral. Kemudian setelah itu kita juga menentukan ya siapa yang menjadi target dari sentimen. Jadi komentar itu ditujukan ke siapa sih gitu kan? Oh, misalnya kan bisa jadi kan kita tadi ya terkait dengan kebijakan ya, kebijakan untuk paslon nomor sekian misalnya. Oke, berarti kita tahu ini adalah paslon. Kemudian sentimen analisis untuk produk tertentu obat misalnya. Oh, berarti targetnya adalah obat di situ. Jadi bisa berupa individu, bisa berupa objek, barang dan lain sebagainya ya. Oke, kemudian nanti digabungkan ya, diintegrasikan untuk memperoleh polaritasnya, diintegrasikan juga dengan polaritas yang awal, apakah sifatnya subjektif ataupun objektif ya. Dan yang terakhir ya kita sampaikan ya hasil sentimennya seperti apa di situ ya. Oke, jadi itu ya untuk satu contoh penerapan yang lain ya dari teks analytics ya, yang relate banget dengan teks analytics adalah sentiment analytics. Dan untuk hal ini sebenarnya juga beberapa sudah melakukan ya penelitian ini. Anda bisa coba cari di repositori IPB, yaitu beberapa peneliti sudah melakukan. Secara umum sih ya di bidang politik ya, ramai ketika pilpres, atau juga terkait dengan review produk juga situ juga ada ya. Nah, jadi secara umum itu ya. Oke. Nanti untuk polaritasnya Anda bisa dapat gambaran lah kurang lebih seperti ini ya. Ada yang sifatnya dari perspektif pandangannya apakah objektif ataupun sifatnya subjektif. Dari perspektif sentimennya adalah apakah positif, negatif ataupun netral. Nah, nanti Anda juga bisa mapping ke dalam perspektif ini ya kira-kira bagaimana sentimennya ya. Contoh hasilnya di hal ini adalah ada tanda bintang situ ya. Kemudian yang juga relate ya dengan teks analitik ya, yang mungkin juga saya sampaikan oleh Pak Hari di minggu lalu, itu adalah web mining ya. Nah, jadi kita melakukan proses mining ya pada data yang ada di web di situ ya. Dan untuk eh, analisisnya sendiri ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, Anda bisa melakukan content mining ya. Jadi memang murni berdasarkan konten, kita akan melakukan proses mining situ gitu kan ya. Jadi ada berdasarkan informasi ya yang ada pada suatu dalam web ya itu kita kumpulkan, kemudian kita coba mining situ. Kemudian dari perspektif structure ya, struktur ya, URL, link ya, itu juga kita bilang proses mining. Kemudian dari perspektif usage ya, biasanya ini log ya, log interaksi antara user dengan sistem. Itu juga kita bisa lakukan proses mining situ ya. Kemudian untuk metode pendekatan yang bisa kita terapkan ya, ada banyak sekali ya untuk web mining sini. Mulai dari ya search engine, sentiment analysis, voice of customer dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh penerapannya. Ya, yang populer ya tadi ya untuk search engine ini ada Yahoo ya. Kemudian dulu Yahoo ya populer, ada Google, Bing dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa kembalikan si dokumen ini. Secara umum gambaran arsitektur untuk search engine seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita bisa pisahkan ya bagi dua ya. Ini bagian front end, ini bagian back end-nya ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Kalau dari perspektif front end berarti ada user, kemudian punya kebutuhan informasi, informasi dituangkan dalam bentuk query, kemudian nanti query ya kita proses ya di search engine di sini gitu kan ya. Oke. Kemudian nanti hasil dari pencariannya kita balikin lagi ke si user ya yang sudah diurutkan berdasarkan tingkat prioritasnya. Kemudian untuk yang back end-nya, bagian dalam ya, dapurnya ya, kurang lebih yang ada di bagian kanan ini gitu kan ya. Nah, kita tahu bahwa dapur itu dia sebagai input utama itu adalah data. Ya, data. Dalam hal ini adalah data yang tersebar di halaman web. Berarti dia harus bisa melakukan proses indexing ya terhadap dokumen-dokumen yang ada di halaman web tadi. Ya, jadi dia akan kunjungi ya setiap halaman web, lakukan proses scrolling, kemudian dapat ya indeks ya dengan menggunakan dokumen indexer. Jadi ini Anda bisa analogikan ini sebagai daftar isi gitu kan ya. Ini Anda kebutuhan informasi mau nyari apa gitu kan ya. Nah, cari daftar isi kalau ketemu ya ya udah tinggal dibalikin saja ya. Oke. Itu contoh penerapan yang lain untuk text analytics ya dan
ya satu topik juga gitu kan ya, dan tidak 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 sesimpel yang saya jelaskan barusan gitu kan. Untuk detailnya Anda juga bisa nanti eksplor lebih lanjut ya. Kemudian juga ada yang populer juga beberapa akhir ini ya, terkait dengan social network analysis di situ ya. Ya, jadi kita bisa lihat ya bagaimana keterkaitan antar individu lah, antar individu ya di media sosial di situ gitu kan ya. Pendekatan yang digunakan ya Anda bisa gunakan network base ya. Jadi kita tuangkan ya dalam bentuk network seperti ini ya. Di situ ada node, ada edge gitu kan ya. Ya, dan node berarti ya bisa kita analogikan itu merupakan objeknya, kemudian edge-nya ya atau garisnya situ itu merupakan interaksi ya antar objek misalnya situ ya. Nah, untuk ini Anda bisa gunakan pendekatan-pendekatan network based approach ya untuk melakukan proses miningnya. Silakan situ ya. Nah, untuk hal ini bisa dikatakan juga multidisiplin ya. Nah, karena dari aspek sosiologis, strategi dan sebagainya itu Anda bisa coba terapkan. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk network social network analysis ya? Anda bisa standar lah ya, deskriptif, prediktif gitu kan ya, atau asosiatif ya, itu juga Anda bisa terapkan. Kalau deskriptif ya contohnya biasanya ya berapa jumlah follower, beberapa jumlah uh, edge ya, node lain yang terhubung via edge ya, dan sebagainya ya. Kemudian untuk analisis yang lebih advance ya bisa tadi ya terkait dengan sentimen, terkait dengan themes ya, tema ya kurang lebih seperti itu ya, dan lain sebagainya. Jadi itu teman-teman semuanya ya untuk intro pengantar untuk text analytics-nya. Ya secara umum bicara text analytics perpaduan antara information retrieval sama text mining ya. Kemudian kalau fokus di kuliah ini adalah lebih ke proses miningnya ya. Ya. Proses mining sama proses penyiapan datanya. Karena kalau datanya sudah Anda transform dalam bentuk tabular, ya berarti kan tinggal lakukan proses mining. Untuk mining ya terserah nih tujuannya Anda mau ngapain. Apakah mau clustering, ya clustering sederhana biasanya bisa bisa gunakan k-means itu ya. Atau Anda bisa melakukan klasifikasi ya, terserah metodenya mau apa gitu kan ya. Atau Anda bisa melakukan asosiasi juga di situ ya. Nah, jadi itu untuk metodenya saya rasa ya dari pertemuan 1 sampai dengan 7 ya Anda bisa eh, terapkan juga ya. Anda bisa pertimbangkan di situ ya. Hanya saja mungkin yang sedikit mendasar berbeda ya. Datanya itu bersifat unstructured ya. Datanya bersifat unstructured. Nah, itu secara umum. Oke. Baik, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya coba lanjutkan untuk materi berikutnya, sesuatu yang sifatnya lebih teknikal sekarang. Ada pertanyaan, Bapak Ibu, silakan. Belum? Prof izin bertanya. Monggo, Pak Ahmad. Oh, untuk text mining ini dilihat urutannya nggak, Prof? Order dari kata-katanya. Enggak biasanya, jarang. Ya, ini sekali lagi bergantung sih ya, bergantung tujuannya mau ngapain dulu gitu kan ya. Nah, ini kan secara mining kan intinya kalau kita mining ya kita dapat informasi yang penting gitu kan ya. Nah, gitu. Nah, kemudian tadi kenapa saya bilang sih secara umum enggak gitu kan ya. Tapi pada kasus tertentu biasanya juga melihat urutannya. Nah, kalau misalnya contoh di sini adalah summarization, ringkasan gitu kan ya. Nah, ringkasan itu kadang ya memperhatikan order gitu kan ya. Karena kalau konteksnya membuat ringkasan ya, nah berarti di situ ya kita akan mengambil kalau paling gampang adalah kalimat kalimat penting ya yang ada pada dokumen. Kemudian kalimat penting tadi kan bisa jadi yang penting itu Anda punya 10 kalimat, yang kalimat pentingnya adalah kalimat nomor 2 sama kalimat nomor 8 gitu kan ya. Kalau di skor yang penting yang paling penting nomor 8 misalnya gitu kan. Kan nggak mungkin di sini Anda hasil ringkasannya kalimat 8 dulu baru kalimat 2 gitu kan. Enggak. Nah, untuk itu biasanya untuk proses summarization-nya ya tetap ya kita eh, setelah tahu compression rate-nya berapa ya dalam proses memberikan jawaban kadang ya kita sesuaikan dengan urutan aslinya gitu kan ya. Yang nanti akan muncul duluan adalah kalimat nomor 2 baru kalimat nomor 8 misalnya. Nah, jadi ini bergantung tujuan Pak ya. Jadi secara umum sih kalau proses mining tadi ya, mining ya kita bisa dapat tadi
insight-insight baru ya, yang secara umum sih kadang tidak bergantung pada urutan di situ. Ke arah sana Pak Ahmad Fatihin. Oke. Terima kasih, Prof. Yuk, sama-sama. Baik, itu dulu ya untuk pengantarnya. Jadi bisa diterapkan di berbagai aspek. Ingat bahwa ini adalah multidisiplin. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya Anda melakukan proses mining ya Anda juga bisa lengkapi ya terkait dengan pemahaman-pemahaman yang mendukung di situ ya. Kalau di slide awal tadi kan ada beberapa hal ya, beberapa topik ya yang idealnya bisa kita pahami untuk melengkapi ya. Yang pertama ya kalau ngumpulin datanya Anda bisa menggunakan information retrieval ya, teknik-teknik information retrieval di situ. Kemudian kalau berkaitan dengan aspek linguistik ya berarti Anda harus paham untuk NLP-nya ya, bahasa ya, bahasa di mana Anda olah ya datanya tadi gitu kan ya. Kemudian kalau datanya nanti diambil dari web ya berarti mau nggak mau paham scraping, kemudian ya nanti webnya itu fokusnya di bagian mana, kontennya, log log transaksinya atau seperti apa di situ ya. Oke, berikutnya ya sedikit mungkin tambahan untuk aspek praktikalnya ya. Oke, sudah muncul ya Bapak Ibu? Belum saya share. Oke, sorry. Oke, sekarang untuk aspek teknikalnya ya. Oke, secara umum ya challenge di awal itu adalah memperoleh input, oke ya. Kemudian praproses datanya, gitu kan ya, ke dalam bentuk. Nah, preference yang sering dilakukan itu adalah ya paling mudah kita bisa transform ke dalam bentuk yang semi structure tadi, gitu kan ya, dalam bentuk tabular, gitu ya. Oke, dan kalau kita lihat dari datanya, ya 90% sifatnya adalah unstructured ya. Nah, untuk konteks penelitian ya biasanya scraping ya kita coba praproses dalam bentuk akhirnya endingnya adalah bentuk tabular biasanya gitu kan. Biasanya sekali lagi ya, karena kan nggak mungkin setiap kali Anda mau olah Anda lakukan proses eh, live misalnya scraping gitu kan ya dan lain sebagainya. Jadi itu kurang efisien. Nah, monggo nanti terkait dengan arsitekturnya Anda bisa coba sesuaikan seperti apa gitu kan ya. Oke, kemudian terkait dengan ini datanya ya, prosesnya. Untuk prosesnya sendiri ya, seperti saya sampaikan tadi, nggak akan jauh-jauh ya antara klasifikasi ya, kemudian clustering ataupun asosiasi di situ ya. Jadi tujuannya mau ngapain itu Anda harus paham di situ ya. Oke, berbagai referensi yang bisa Anda gunakan ya. Nanti silakan Anda lakukan kajian literatur ya. Secara umum kadang untuk menyelesaikan masalah ini tidak perlu metode yang wah-wah banget gitu kan ya. Contoh misalnya ya di publikasi ini dia cukup pakai k-means ya. Kemudian dia bandingkan dengan eh, latent discrete allocation ya. LDA situ ya. Jadi penelitian ini ya dia coba melakukan topik modeling ya. Jadi topik modeling itu apa? Jadi dia coba identifikasi kemudian juga ekstrak ya pola dari topik ya yang ada dalam korpus di situ gitu kan. Nah, gimana caranya dia melakukan clustering? Nah, clusteringnya dia pakai k-means ya, kemudian dibandingkan dengan LDA misalnya gitu kan ya. Di eksperimen ini dia pakai data dari routers ya, ada sebanyak puluhan ribu lah data yang digunakan situ dan dari kinerja ya yang bisa simpulkan adalah ini ya K-means topic modeling ya KTM ya dia punya sorry KTM ya K-means topic modeling ini ya 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 dia outperform ya jika dibandingkan dengan metode yang lain LDA sama LSA seperti itu ya. Oke, jadi memang pada beberapa kasus ya kadang ya kita tidak perlu metode yang wah ya kimia cukup kadang. Tapi ya pada kasus yang lain memang kita perlu metode yang wah juga gitu kan. Jadi nanti silakan saja untuk memilah metodenya. Sekali lagi ya kalau konteks research dikembalikan ke hasil kajian literatur. Ya, kemudian juga biasanya untuk memudahkan dalam menganalisis biasanya sekali lagi ya kita bandingkan beberapa metode situ gitu kan ya. Jadi beda halnya
ya kesulitan untuk nulisnya ketika Anda hanya gunakan oke saya K-means saja untuk topik modeling itu kayaknya agak susah ya karena Anda akan ngubek-ngubek ya K-means-nya kira-kira gimana gitu kan ya untuk melakukan topik modeling. Beda halnya kalau misalnya saya bandingkan juga dengan LDA, LSA ya untuk melakukan proses topik modeling situ gitu kan ya. Itu secara umum. Oke, kemudian dapat datanya, udah tahu gimana cara eh, ngolahnya ya, metode yang mau dipakai seperti apa. Nah, tahapan berikutnya adalah nyiapin datanya ya. Secara umum mungkin ya teman-teman bisa sedikit recall ya ke materi kuliahan KMS ya kemarin ya saya juga sampaikan di sini ya intinya adalah Anda punya kumpulan dokumen ya di berbagai bentuk itu ya sekarang untuk satuan terkecilnya mau apa nih gitu kan ya tujuannya mau ngapain satuan atau unit terkecil yang digunakan apa apakah kata apakah kalimat apakah paragraf itu juga jadi concern. Nah, nanti setelah Anda proses, ekspektasinya adalah Anda bisa memperoleh inverted index. Indeks di situ ya. Nah, indeks ya. Nah, oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk proses retrieval ya secara umum ya kita eh retrieval secara umum termasuk juga ini untuk proses preparation data preparation untuk proses mining gitu kan. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Yang pertama dokumen. Karena tadi ya bentuk input datanya dokumen ya. Dokumen itu kan kita harus coba kaji apakah akan mau digunakan semua konten yang ada pada dokumen atau hanya bagian-bagian tertentu. Ya, nah kalau misalnya gunakan semua, oke. Ada bagian yang di-exclude nggak? Contoh misalnya, ini kan pasti ya pada dokumen-dokumen publikasi ya, jurnal itu ada header, ada footer. Header footer itu yang ada di bagian atas, bagian bawah itu ya itu kurang informatif lah ya, karena itu juga berulang gitu kan ya dari aspek frekuensi kemunculan itu adalah ya dia punya frekuensi kemunculan yang banyak banget gitu kan ya sehingga ya itu jadi concern juga sebenarnya scope ya data yang mau coba diekstrak dari dokumen ini itu bagian mana saja ada yang full ya ada yang hanya abstraknya saja dengan concern tadi ya bahwa oke saya punya keterbatasan dalam mengumpulkan korpus karena ini beberapa dokumen atau jurnal sifatnya berbayar, saya nggak punya akses ke sana, maka penelitian ini saya batasi hanya pada bagian abstraknya saja gitu kan ya. Kalau abstrak kan sifatnya open ya, publik ya. Jadi itu eh, pada beberapa concern ya kadang ya skopnya hanya di bagian abstrak. Tapi beberapa hal yang lain ya, saya ingin olah semuanya misalnya. Nah, jadi pertama Anda harus tahu ya data yang mau diolah itu apa, sumbernya dari mana, skopnya seperti apa di situ ya. Kemudian tahapan berikutnya adalah lakukan tokenisasi. Nah, tokenisasi ini sesuai konteks, sesuai dengan kebutuhan. Ya, nah, untuk proses tokenisasi secara umum ya kita gunakan delimiter yang paling gampang ada spasi ya. Jadi ada punya kalimat, ada potong ya. Di situ ya dengan menggunakan delimiter spasi. Kemudian kita tahu tadi ya, paling gampang untuk merepresentasikan dokumen adalah berdasarkan frekuensi kemunculan katanya. Ya, untuk kata yang sering muncul, ya harapannya sih dia merepresentasikan dokumen tadi. Nah, untuk itu di sini kita tahu juga bahwa eh, kata yang sering muncul ya kadang itu tidak informatif. Nah, itu yang kita masukkan dalam kategori stop word. Sehingga di sini kita bisa eliminasi ya beberapa stop word ya. Karena tadi ya satu motivasinya adalah ya kata tadi banyak muncul tapi nggak ada artinya. Yang kedua adalah kita bisa gunakan buang stop word ini untuk reduksi dimensi, untuk mengurangi ukuran indeks di situ. Ya, walaupun mungkin tidak terlalu signifikan ya, sebanyak-banyaknya stop word kayak biasanya ya 100 itu udah banyak banget itu biasanya. Ya. Kemudian juga untuk meningkatkan recall ya, ya supaya lebih bagus lagi ya hasilnya kadang beberapa kasus ya dia menerapkan stemming gitu kan ya membuang awalan ataupun akhiran. Jadi imbuhan yang ada pada suatu kata. Jadi kita hanya fokus pada kata dasarnya saja gitu kan ya. Karena tadi kalau Anda misalkan jadikan indeks pertanian, petani, bertani itu kalau Anda tidak lakukan proses stemming itu adalah tiga indeks yang berbeda gitu kan ya beda halnya kalau misalnya bertani pertanian ya. Nah, petani kalau Anda lakukan stemming ya dan menjadi kata dasar tani
ya itu udah cukup satu indeks saja, gitu kan ya. Itu jadi concern juga, gitu kan ya. Kemudian untuk challenge berikutnya adalah bagaimana Anda merepresentasikan data tadi, gitu kan ya. Ini katanya sama pembobotan, gitu kan ya, untuk weighting, gitu kan. Untuk pembobotan dari eh, kata-kata yang ada pada suatu dokumen. Ada beberapa pendekatan. Nah, nanti kita akan bahas ya. Yang paling umum digunakan ada TF ya, term frekuensi. Anda bisa gunakan TF kali IDF. Anda bisa gunakan Boolean ya, Boolean. Atau Anda bisa gunakan pendekatan-pendekatan yang lain ya sebagai representasi dari suatu dokumennya ya. Nah, kemudian juga sedikit tambahan ya, kalau misalnya retrieval berarti ya ada tambahan proses indeks. Nah, untuk mining biasanya sampai nomor 5 nih udah cukup biasanya ya. Nanti dari sini baru langsung masuk ke metode yang ingin Anda coba terapkan di situ ya. Apakah clustering, klasifikasi dan lain sebagainya itu nanti silakan memilih metode yang proper ya. Oke, fokus ke pembobotan sekarang. Ya, jadi kan tadi ada tahapan-tahapan ini nih, gitu kan ya. Tahapan ini kita tahu inputnya seperti apa, kita tokenisasi, kita buang stop word, kita lakukan proses stemming. Nah, sekarang kan representasinya tadi ya, inginnya semi automatic, semi structure ya. Di situ ya kita dalam bentuk tabular dua dimensi, gitu kan ya. Setelah dapat list katanya, tahapan berikutnya adalah gimana ya bobot dari masing-masing kata di situ. Nah, ada beberapa pendekatan yang bisa kita gunakan ya. Di antaranya ada TF ya, term frekuensi ya, frekuensi kemunculan kata. Anda tinggal hitung saja ya dalam satu dokumen kata ini muncul berapa kali, gitu kan ya. Itu TF. Kemudian TF kali IDF ya. Nah, kalau misalnya, oke, kenapa kita gunakan TF IDF ya? Kalau misalnya gitu kan ya, oke, kata ini sering muncul ya dalam satu dokumen, tetapi kata ini juga muncul di semua dokumen dalam korpus kita, koleksi kita, gitu kan ya. Nah, itu urgensi dari IDF ya. Kalau tadi kan dalam satu dokumen dia frekuensi paling banyak muncul, kita bisa simpulkan bahwa dokumen tadi bercerita terkait dengan ya kata yang sering muncul tadi. Tapi kalau konteksnya korpus, gitu kan ya. Nah, ini kalau misalnya kata itu muncul di dokumen satu, Anda punya 10 dokumen misalnya, muncul di dokumen 2, muncul di dokumen 3, muncul di dokumen 4, gitu. Muncul di semuanya, berarti kan kata tadi bukan penciri, karena dia muncul di semua dokumen, gitu. Beda halnya kalau misalnya, oke, ada satu kata yang hanya spesifik muncul di dokumen satu saja, ya. Jadi kalau misalnya saya gunakan keyword itu, udah jelas ya bahwa hasil pencariannya pasti dokumen satu, gitu. Nah, sehingga di sini untuk pembobotannya Anda bisa gunakan TF, Anda bisa gunakan IDF. Kalau IDF di sini kan tadi ya memperhatikan kemunculan kata tadi ya dalam korpus. Semakin dia sering muncul di dokumen lain, maka bobotnya semakin kecil dong harusnya. Tetapi kalau misalnya kata itu hanya spesifik muncul di satu dokumen, berarti itu bobotnya yang paling tinggi, gitu kan ya. Jadi frekuensi kita ya TF ini kita kombinasikan dengan IDF-nya ya. Oke, yang pertama untuk TF ya, term frekuensi. Oke, seperti saya sampaikan tadi ya, ada TDM ya, term dokumen matrik di situ ya. Kemudian tadi terserah lah ya, kalau di contoh slide sebelumnya sebagai baris itu adalah dokumen, sebagai kolom itu adalah termnya. Nah, di sini untuk contoh ini ya, sebagai baris itu adalah termnya, sebagai kolom ini adalah dokumennya. Ya, oke. Jadi untuk TF ini gampang sekali, gitu kan ya. Jadi untuk setiap kata ya term ya di dokumen satu Anda hitung aja ada berapa kata dari, oh 20. Ada berapa kata database di dokumen satu, ada 15 ya. Ini hasil dari proses counting ya. Oke. Untuk dokumen 2 sama, gitu kan ya. Nah, berarti kan di sini ya nanti di kolom term ini isinya adalah kata unik ya. Kata unik yang ada pada korpus. Jadi bukan pada dokumen ya. Karena kan kita ngolahnya itu ya kumpulan dokumen, korpus. Ya, sehingga biasanya ya untuk indeks yang ada di term ini biasanya gede banget gitu. Untuk itu kenapa dimensi besar kita perlu kadang melakukan proses reduksi ya untuk indeks tadi supaya lebih compact,
Ya kalau lebih kompleks lebih cepat prosesnya gitu kan ya. Dan menjadi challenge sendiri ya karena dengan mereduksi tadi ya ekspektasinya dia bisa improve performance di situ ya. Tapi ya sebisa mungkin ya kalaupun itu nggak bisa improve ya 11-12 dengan baseline-nya lah ya. Nah, kalau lebih seperti itu jangan juga malah jadi jelek. Oke ya. Kemudian yang kedua, kalau tadi kan hanya TF saja nih ya. Kalau TF saya sih aman ya. Nah, yang kedua adalah sebenarnya arahnya mau ngitung IDF ya, Inverse Document Frequency. Tadi saya sampaikan, kalau misalnya satu kata muncul hanya di satu dokumen, itu harusnya diberikan bobot yang tinggi ya. Kalau misalnya satu kata muncul di semua dokumen, harusnya dia kasih bobot yang rendah, gitu kan ya. Nah, itu adalah IDF ya. Jadi IDF itu formulanya adalah ini ya. Jadi log n, n itu adalah jumlah dokumen dalam korpus ya. Jadi jumlah dokumen yang Anda olah itu adalah n ya. Kemudian df itu adalah dokumen frekuensi ya. Ini adalah frekuensi dokumen yang mengandung kata t. Jadi tadi kalau misalnya Anda punya 100 dokumen, kemudian yang mengandung kata t hanya ada satu. Ya, berarti kan 100 per 1. Anggap kita pakai lognya 10 lah ya, basis 10 ya. Oke, berarti bobotnya 2 ya. Oke ya, basis 10 ya. Ini kan ini 100 ya. Log 100 basis 10 ya. 2. Nah, beda halnya kalau misalnya Anda punya 100 dokumen, kemudian ya di 100 dokumen ada satu kata, kata itu muncul di semuanya 100 gitu kan. Ini kan satu ya. Ya, log 1 ya berarti 0 bobotnya ya. Oke ya. Oke, jadi basis 10. Oke, jadi kita bisa lihat di sini ya, IDF. Kalau dia muncul di semuanya, IDF-nya 0. Ya. Kalau dia muncul hanya di satu dokumen saja, IDF-nya adalah 2. Nah, jadi TF-IDF itu adalah kita akan kalikan, ya, kombinasikan antara term frekuensi dengan ya IDF-nya. Oke ya. Nah, untuk itu apa yang kita perlukan? Yang kita perlukan biasanya ini ya dokumen frekuensi gitu. Dokumen frekuensi itu apa? Ya tadi ya bahwa kata ya satu kata itu muncul atau ada di berapa dokumen. Nah, ini yang perlu Anda hitung juga di awal kalau Anda ingin gunakan TF kali IDF di situ ya. Oke, contoh di sini misalnya ya. Oke, contoh misalnya nih, oke ya. Saya punya eh, dokumen ini ya. Ini D1 sampai D4 ini dokumen. Query-nya adalah ini, oke ya. Kemudian kita bikin TDM, term dokumen matrix ya. Nah, kita punya matriks TDM-nya seperti ini, ya. Sampai sini ya. Saya batasin. Dokumen satu gagalnya ada satu, panennya ada satu, banyaknya ada satu yang terjadi. Oke, ini kita nggak pakai ini ya, nggak pakai stop word ya. Oke, jadi kita stop word kita masih gunakan ada di sini ya. Maksudnya kita nggak pakai pembuangan stop word. Oke, jadi itu kemudian D4 misalnya petani ada satu ya, petani ada satu ini ya. Kemudian ada gagal ya, gagalnya ada dua ya, ini dua ya frekuensinya. Tanam ada satu frekuensi, sorry. Tanam ada satu frekuensi, yang mana, aduh maaf ya. Tanam itu yang ini ya, tanam ada satu frekuensi. Karena ya satu frekuensi, kemudian mengalami satu frekuensi, kemudian panen ya satu frekuensi. Ini. Kemudian yang satu frekuensi. Jadi untuk TF ini gampang lah ya. Nah, mungkin kalau komputer sih ya biasanya dia cukup hati-hati lah ngitungnya ya. Nah, oke. Tapi kalau hitung manual biasanya agak sedikit kelewat tuh biasanya. Ini yang perlu hati-hati lebih lanjut ya. Oke. Itu baru TF ya untuk pembobotan. Jadi untuk pembobotannya Anda bisa gunakan TF seperti ini saja atau Anda juga bisa gunakan IDF ya. Ya, IDF-nya gimana? Nah, kita bisa lihat di sini ya. Kita tahu bahwa IDF itu rumusnya adalah log n per n ya. Nah, untuk kasus ini
Jumlah korpusnya berapa? N-nya berapa? 4 ya. Oke, jadi ada dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dan dokumen 4. Ya, kita tahu formula dari IDF itu adalah log, ya sorry, log N, ini 4, kemudian frekuensi kemunculan dokumen yang mengandung kata T. Ya, nah ini kita bisa lihat nih. Oke, misalnya saya mau hitung IDF dari gagal nih gitu kan ya. Gagal yang ini ya, yang ini gagal. Udah jelas ya. N-nya itu adalah 4. IDF-nya dia muncul di dokumen 1 dan dokumen 4. Oke ya. Jadi dokumen frekuensi yang mengandung kata gagal itu ada 2. Ya, berarti 4 per 2 sama dengan sekian. Tinggal nanti di-log-kan saja ya. Log, log dari ini. Oke ya. Hasilnya yang ini. Anda bisa lihat ya. Untuk kata yang muncul pada banyak dokumen, ya, contoh misalnya nih, panen nih, dokumen 1 ada, di dokumen 2 ada, dokumen 4 ada, gitu kan ya. Nah ini panen, nah dia kan 4/3, ya, bobot yang IDF-nya itu adalah 0,125. Anda bandingkan dengan ya kata petani ya. Petani itu ya hanya muncul di dokumen 4 saja. Berarti kan tadi ini adalah maaf ya, petani kan. 4/1 sama dengan 4 ya. Dilogkan ya, ini bobotnya. Nah, Anda bisa lihat, Anda bisa bandingkan ya. Kalau kata itu muncul hanya di sedikit dokumen, dia IDF-nya tinggi. Tapi kalau misalnya suatu kata itu ya muncul di semua dokumen dalam korpus, dia bobotnya kecil, ya itu. Oke, jadi TF IDF ya tinggal dikaliin saja ya di sini ya. Nah, ini bobot TF dikali IDF. Ya, jadi TF-nya berapa nih? 1 untuk D1 ya, untuk D1 yang ini nih ya. Oke, 1 nih. 1 dikali IDF-nya. Dapatnya adalah ini. Oke. Kemudian 0 dikali 0,6 dapatnya 0 nih. Oke ya. 1 kalikan 0,3 hasilnya adalah 1 ya. Dan seterusnya. Jadi tinggal dikaliin saja. Sehingga Anda sebagai representasi dari dokumennya itu adalah matriks yang ini. Ya, kalau kita gunakan yang TF IDF. Oke, kalau udah dapat matriks begini sih bebas lah ya. Anda mau pakai metode apa aja oke lah. Sesuai dengan tujuan mau dicapai juga oke, silakan. Oke, itu untuk TF IDF ya, untuk pembobotan. Oke, ini ya. Tadi kita sudah bahas TF IDF. Selain itu juga ada metode pembobotan yang lain ya. Anda bisa gunakan BM25 ataupun ya referensi lah, silakan. Anda bisa cari. Secara umum yang paling gampang sih biasanya 2 itu. Yang paling banyak digunakan biasanya yang TF-IDF. Biasanya. Ya. Oke. Itu. Kemudian, oke ya. Kalau konteks retrieval, ya ini kita bisa ukur ya kemiripan antara dokumen dengan query pakai dot product. Nah, maksudnya gimana? Nah, di sini kan tadi ya sama aja. Jadi query pun juga sama. Query kita tuangkan dalam bentuk TDM ya. Nah, query-nya apa nih? Petani mengalami gagal panen. Petani ini, petani yang ini mengalami gagal panen. Yang ini ya. Seperti itu kan. Oke, kemudian dia punya ya hasil TF-IDF-nya gimana ya? Sama lah ya. Untuk query ya, untuk query ya tinggal TF kali IDF ini. Ya. Terus untuk mengukur similarity-nya, nah ini kita pakai dot product yang paling gampang lah ya. Nah, similarity antara query dengan dokumen. Ya, ini tinggal dot product, tinggal dikaliin saja kan sebenarnya ya. Oke, ini aja. 0 kali sekian. 0 ditambah 0 kali sekian. Ditambah ini kali ini ya. Tambah ini kali ini. Tambah ini kali ini. Tambah ini kali ini. Dan seterusnya. Paling gampang apa? Ya udah Anda cari aja yang nggak 0 kan. Ya. Ini kali ini ya ditambah ini kali ini.
Anda dapat similarity antara query dengan dokumen 1, hasilnya adalah segini. Gitu kan? Kemudian query dengan dokumen 2, hasilnya adalah segini. Dokumen dengan query 3 adalah segini. Nah, query dengan dokumen 4 hasilnya adalah segini. Kalau konteks retrieval, berarti kan kita sudah bisa ukur nih, yang paling dekat ya. Yang paling tinggi similarity yang mana? Yang paling tinggi yang ini kan, kita lakukan kan D4, D1, D2, dan D3. Jadi ini nanti yang kita balikin sebagai hasil temu kembalinya. Ya, kalau konteks ya TF-IDF tadi digunakan untuk retrieval ya. Nah, tapi kan untuk implementasi di lapangan kan bukan hanya retrieval ya. Anda bisa juga terapkan untuk hal lain, clustering, klasifikasi. Ya, intinya kan sudah dapat ini matriks ini ya. Anda bisa bikin model ya, silakan mau pakai random forest, SVM, mau pakai CNN dan lain apa 1D CNN ya dan seterusnya itu silakan. Oke, itu yang pertama dan kedua terkait dengan pembobotan. Nah, di sini ada pendekatan yang lain yang paling gampang, yang lebih gampang ya, yang juga mungkin sudah pernah saya sampaikan di kuliah KMS ya. Anda juga bisa gunakan pendekatan Boolean ya. Kalau Boolean itu nggak ngitung frekuensi ya. Intinya kalau kata itu muncul ya udah satu ya, nggak peduli dia muncul beberapa kali. Kemudian kalau nggak muncul ya nol di situ gitu kan ya. Jadi sama ini sebagai representasi dokumennya Anda bisa gunakan matriks ya 0101 yang mengindikasikan ada atau tidak ada di situ ya. Oke. Kemudian kalau konteks penerapannya ya biasanya kalau Boolean ini exact match ya. Anda nggak bisa melakukan perankingan ya di situ karena nilainya ya hanya ada dan tidak ada saja gitu kan ya. Seperti itu ya. Kalau domain value-nya ya hanya 0 dan 1 saja ya Bapak Ibu di situ. Kemudian untuk query-nya biasanya kita gunakan operator Boolean juga gitu kan ya. Nah, di antaranya ini ya. Kalau misalnya di bahasa umum ya relational reop ya. Sorry. Boolean, Boolean, Boolean. Oke, operasi Boolean. Oke ya. Nah, contoh misalnya untuk yang operasi Boolean di sini ya. Anda punya dokumen 1 nih ya, and the angels all valid and one gitu kan ya. Dokumen 2 isinya uprising. Real dokumen nggak mungkin segini doang ya Bapak ya. Ini kan kayaknya cuma satu kalimat ya. Pasti di dokumen aslinya berkalimat di situ gitu kan ya. Nggak mungkin satu. Oke, ini sebagai contoh saja. Kemudian yang di bold ya itu mengindikasikan itu adalah kata-kata yang penting lah dalam dokumen 1, dokumen 2 sampai dengan dokumen 4. Yang tidak di bold ya berarti itu kata tidak penting masuk dalam stop word ya bisa dieliminasi. Kemudian juga di sini kita melakukan proses stemming ya. Jadi uprising di sini ya untuk kata dasarnya adalah uprise ya. Kemudian untuk tragedi ya, conquer error wrong ya itu adalah kata-kata yang memang penting di sini gitu kan. Oke, itu baik. Untuk representasinya gimana? Termasuk juga contoh penerapannya gitu kan ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Dokumen 1 isinya adalah angel valid one. Jadi ya dokumen 1 yang ini angel valid one ya. Untuk dokumen 2 uprise, unveil, affirm, kemudian hero di situ ya. Nah, jadi ini juga affirm, hero, unveil, uprise ya. Oke. Hal yang sama untuk dokumen yang 3 dan 4. Kemudian untuk query-nya ya, Anda bisa lakukan query misalnya ada query seperti ini ya, hero and angel or not man di situ ya. Nah, ini gimana cara prosesnya? Ya, kenapa tadi tidak bisa membuat urutan ya karena ya prosesnya begitu gitu kan ya. Nah, hero itu baris yang ini. Jadi kita ambil aja vektor yang ini. Ya. Kemudian angel, sorry. Angel itu yang ini ya. Maaf. Kenapa dia? Oke, angel itu yang ini. Kemudian man itu yang ini ya. Oke. Dan untuk operasinya ya operasi boolean Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mungkin bisa di reminder kembali ya.
Kalau and ya bernilai true kalau keduanya true, kalau or ya salah satu benar ya dia bernilai true ya, kalau not berarti negasinya gitu kan ya. Nah, ini query ini kita bisa tuangkan ya dalam bentuk aljabar matematik seperti ini gitu kan ya. Nah, seperti ini, yang ini ya K4 1 2 3 4 hero 4 kan ya. Kemudian K2 angel yang ini ya, kemudian K5 yang ini. Oke ya. K4 N dalam kurung K2 or negasi K5. Jadi K4 itu yang ini, K4 itu yang ini, K4. Kemudian K2 itu yang ini ya, yang ini ya. Ini adalah K2 yang ini. Kemudian K5 yang ini ya. 0010 yang ini ya. Nah, ini tinggal diproses Bapak Ibu ya. Secara umum ya prioritasnya pasti yang not akan diproses terlebih dahulu ya. Berarti kalau 0010 dinegasikan ya dia akan jadi 1101 gitu kan ya. Kemudian di sini ada operator OR dengan yang ini. Berarti kan 1000. Ini operatornya adalah OR ya. Satu ya intinya kalau OR kan salah satu benar aja dia nilainya 1 ya. Oke, 1 dengan 1 1 ya 1 Oke, jadi output dari ini dua ini udah jelas. Kemudian kita operasikan di sini ada n ya. Nah, ada 0101. Operasinya adalah n. N itu bernilai benar kalau keduanya benar ya. Ini 100 111 Nah, jadi ya kita tahu tadi bahwa ya vektor ini kan merepresentasikan dokumen ya. Dokumen 1 2 3 dan 4. Yang bernilai 1 dokumen 2 dan dokumen 4 ya. Oke. Nah, mana yang lebih penting dokumen 2 dokumen 4? Nggak ada karena kan di sini kan hanya boolean saja. Nah, sehingga di sini ya pendekatan yang lain ya ada yang namanya istilahnya ada extended boolean. Jadi nanti Bapak Ibu silakan bisa eksplor lebih lanjut ya ketika ingin ada perankingan tapi menggunakan data boolean di situ ya. Kalau metodenya ada extended boolean, silakan dieksplor lebih lanjut. Baik, itu mungkin ya untuk contohnya. Jadi intinya kan sebenarnya dapat datanya, Anda transform. Kalau sudah dapat semi structure seperti ini ya bebas lah, gampang ya. Mau klasifikasi bisa. Kalau klasifikasi kan berarti ada kolom tambahan di situ gitu kan ya, terkait dengan label kelasnya ya. Kalau clustering sih nggak usah kolom tambahan ya, data tambahan ya. Jadi berdasarkan ini internal datanya ya kita bisa melakukan proses clustering di situ gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bapak Ibu, monggo silakan. Kalau pertanyaan, Iya, monggo silakan Pak Heri. Oke, untuk query, ini kan konteksnya kalau kita bawa ke information retrieval, Pak ya. Kalau query ya, berarti kebutuhan informasi dari user, Pak, secara umum, Pak. Bebas kan, Pak, di situ ya, gitu. Nah, jadi bebas dalam artian ya, kita nggak bisa ngatur ya, user Anda harus bikin query begini, enggak gitu. Nah, cuma nanti dari query yang diberikan oleh pengguna, kalau kita gunakan TF-IDF, ya berarti nanti kan Anda akan punya matriks ini juga gitu kan ya. Matriks yang ada di kolom ini. Yang ada di kolom ini ya berarti nanti tinggal ditalikan saja dengan masing-masing dokumen, Pak. Nah, eh, antara query dengan dokumen, itu Anda harus treatment dengan hal yang sama ya. Jadi kalau misalnya query-nya itu, maaf, dokumennya itu Anda gunakan TF-IDF, ya berarti query Anda proses pakai TF-IDF juga gitu kan. Kalau lebih seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ada query baru, ya nanti tinggal dibuat, eh, sebentar ya. Ini Pak Ahmad Fahri. Oke. Nah, untuk query ya, query baru ya nanti Bapak Ibu akan punya mapping ke sini kan, gitu kan. Oh, maaf, pen. Ya, nanti tinggal ini. Misalnya query-nya adalah eh, panen raya gitu kan ya. Berarti query-nya ya ini 0 ya, panen raya berarti ini 0, panen 1, petani kosong, raya 1 sini gitu.
Kan kita nggak bisa atur ya, maksudnya pengguna itu dia mau nanya apa, mau nyari apa gitu kan. Nah, jadi ya ada tahapan juga ya. Panen raya berarti panennya ini satu, ini raya satu, kemudian ditentukan ya TF-IDF-nya ya. Di sini ya berarti yang ada nilainya adalah ini kan Pak, 0,6 ini sama di sini gitu kan. Nah, tadi nanti ini tinggal dikaliin aja. Ini kali dengan yang D1 dapat berapa? Ini kalikan dengan yang D2 dijumlahkan dapat berapa? Kemudian kita sorted berdasarkan nilai similarity-nya. Kebetulan di sini saya juga untuk ilustrasi ini saya pakai yang sederhana Bapak Ibu ya. Saya pakai dot product gitu kan ya. Nah, ini Anda juga bisa main-main juga di sini gitu. Untuk similarity Anda bisa gunakan mungkin metrik yang berbeda silahkan. Bukan hanya dot product ya. Anda bisa gunakan cosine, Anda gunakan Pearson, Anda gunakan macam-macam lah. Untuk similarity kan banyak situ antar dua vektor ya similarity. Jadi query kita jadikan vektor, kemudian dokumen kita jadikan vektor juga situ. Dan ingat bahwa satu dokumen vektornya biasanya dimensinya gede banget ya. Dan ini sebagai ilustrasi saja ya, dimensinya kecil banget di sini. Nggak segede yang mungkin Bapak Ibu temukan dalam eh, implementasi real di lapangan di situ. Itu Pak Heri. Oke, Izin, baik. izin Pak. Monggo, monggo silakan. Eh, ini Pak pertanyaan terkait eh, term frekuensinya ini Pak ya, yang di table. Semisal di dokumen satu ada penambahan satu kata yang jadi dua kata Pak. Misalnya gagal panen banyak terjadi panen misalnya Pak ya. Itu kan jadi ada dua dua Ya, kata dua kata ya. Jadi dokumen di gagal dokumen panen satu banyak terjadi panen gitu misalnya gitu. ya misalnya Pak. Itu Ya, TF-nya berarti jadinya dua atau satu atau ini Pak atau jadi tadi kan rumusnya kan jumlah kata T dalam dokumen D dibagi total jumlah kata dalam D ya. Nah itu TF-nya jadi dua atau sebentar. Bedakan TF IDF ya. Kalau TF itu hanya hitung frekuensi, Pak. Jadi, Pak, misalnya gagal panen banyak banyak yang terjadi ada terpanen misalnya sini ya. betul. Oke. Berarti ini ya, kalau gagal ada satu, udah bener ya. Panennya ada dua, berarti sini dua, Pak. Oke, frekuensi aja, nggak usah dibikin ini ribet ini. Kemudian banyak ya satu, banyak satu. Gagal tadi gagal tuh ini ya, ini. Tadi nomor satu yang ini ya, maaf saya salah salah salah. Dokumen satu kenapa saya ngerjain dokumen dua? Bentar, 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 bentar. Maaf saya ulangi lagi ya. Clear. Oke, yang ini kita fokus ke sini ya. Oke, gagal. Oke, gagal satu. Panennya ada dua ya. Sini kan panen ada dua tuh tadi pengennya. Di sini dua Pak. Oke. Kemudian banyak ya ada satu ini udah tetap. Yang ada satu ini ya. Oke. Terjadi ya ada satu ini. Kalau konteks TF itu kan frekuensi kemunculan kata. Oke ya, frekuensi kemunculan kata. Itu TF. Jadi TF-nya seperti itu Pak. Gitu. Kemudian IDF ya itu adalah frekuensi dokumen yang mengandung kata ya yang mengandung kata gitu kan. Nah, jadi IDF itu ya pertama kan kita ini dah dua kolom ini ya kan kita akan hitung log n per n situ. N ini adalah total dokumen. Dalam hal ini kita total dokumennya ada berapa? 4 ya. Kemudian N di sini adalah frekuensi dokumen yang mengandung kata. Oke, kalau kita lihat di sini misalnya ya, untuk banyak nih. Nah, banyak. Kalau menjawab pertanyaan Bapak tadi udah selesai sebenarnya, cukup bagian kiri ini aja Pak Ya, ya. Nah, nah, betul. sekarang Kak, saya tambahkan untuk yang IDF. Jadi yang terkait IDF-nya ya berarti banyak itu ya 4 ada berapa dokumen yang mengandung kata banyak? Oh, ada dua nih. Bagian ini sama bagian itu. Dilaksanakan. Ada satu dokumen saja yang mengandung kata dilaksanakan. Berarti N dibagi satu. Begitu Pak. Jadi Oke, frekuensi oke kebayang Pak. kemunculan Berarti, kata. Ya. Oke, siap. Baik, ada lagi Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan. ya, ini Pak sedikit Pak. Eh,
di apa di proses TF-IDF ini kita nggak perlu ini Pak ya, nggak perlu melakukan stemming kayak yang dibolehin tadi Pak. Misalnya kecelakaan jadi celaka, mungkin kan dari dokumennya bisa lebih tepat gitu ya, kata dasarnya gitu, jadi lebih muncul. Misalnya kalau ada dalam satu dokumen kecelakaan, celaka itu kan jadi hal yang berbeda gitu. Baik, terkait dengan perlunya stemming atau tidak, terkait dengan perlu dibuang stop atau tidak, itu bagian dari metodologi yang Anda rancang gitu. Anda maunya gimana? Kalau Anda merasa bahwa stemming itu bisa improve performa, kinerja, silakan lakukan stemming. Jadi itu bagian dari metodologi yang kita susun, Pak, gitu. Ya, jadi tadi contohnya memang ini saya ambil yang sederhana gitu kan. Ya, Hmm. karena konteksnya saya ya ingin ngitung frekuensi saja, ingin dapat IDF-nya, kemudian dapat bobot setelah TF dikalikan dengan IDF di situ. Nah, di sini untuk memperoleh indeks ini terserah ya, terserah maksudnya jangan terserah kita lah ya dalam merancang metodologi gimana gitu. Nah, secara umum ya flow-nya itu begini ya, dokumennya, kemudian tokenisasi, biasanya stop word, biasanya ada stemming, biasanya. Ya, jadi itu bagian dari metodologinya, Pak. Gitu, silakan. Ya, kalau perlu stemming ya silakan stemming. Jadi tadi sekali lagi contoh ilustrasi sederhana Bapak Ibu ya. Itu Pak Hendro, Iya, sedikit lagi Pak. Tadi ada mau boleh. bilang terkait ini Pak, terkait name entity recognition, ya, intent recognition ya, Pak. Hmm, Itu kan Pak ada nanti kan ada proses tokenisasi ya sebelumnya, ya. Memecah kalimat jadi kata-kata, terus nanti bakal bakal di stemming juga sesuai inilah tahap pengindeksan. Ya, ada beberapa tahap yang boleh pakai. Nah itu kan Pak nanti kita bakal ngambil misalnya name entity recognition, kita bakal ngambil beberapa entity yang kita mau gitu kita kita query gitu Pak. Itu nanti eh, kata-katanya itu diambil dari leksikon yang tadi dimention atau itu tuh yang bekerja model gitu Pak. Maksudnya model dalam artian melihat konteks dulu gitu. Dari kata-kata sebelumnya gitu. Misalnya kayak gunain RNN gitu Pak. Misalnya hmm. LSTM gitu. Jadi dapat maknanya gitu Pak. Oke, pendekatannya dua ya, pendekatannya. Pendekatannya bisa sintaktik, bisa juga pendekatan yang semantik ya. Untuk penggunaannya ya biasanya sih model, Pak. Biasanya kita bikin model. Ya, kalau misalnya pendekatan ya secara sintaktik ya grammar ya Anda bisa aja paling gampang kan pakai kamus ya. Oh, ini noun, ini verb dan seterusnya ya. Itu dapat struktur oke ini satu kalimat ya dari kata ini sampai dengan ketemu titik kan. Biasanya kita sebagai delimiter ya, pembeda antara kalimat yang satu dengan lain ya delimiter titik. Cuma kan perlu hati-hati karena nominal itu ya ribuan juga kadang pakai titik gitu kan ya. Nah, kalau nama juga gelar pakai titik. Nah, itu challenge-nya. Yang lain lebih detail nantinya. Nah, secara umum biasanya bikin model, Pak. Biasanya bikin model untuk Hmm. mengidentifikasi ya bagian-bagian oh ini subjek, ini predikat, yang ngasih label ya ini subjek, ini predikat, ini objek ya. Tadi pendekatan umum ada dua ya, sintaktik ataupun yang semantik ya. Untuk metode-metode yang Anda temukan itu biasanya bikin model biasanya bikin model itu ada riset sendiri terkait dengan NER ya name entity recognition sama part of speech tagging ya. Nah itu pengennya sih diotomasi gitu kan ya. Nah itu sudah ada beberapa package library yang saya establish. Itu silahkan Anda bisa coba browsing-browsing ya, nah, teman-teman ya. Saya nggak bahas detail ini ya, teknis untuk itu ya karena tadi itu kalau di kuliahnya sih satu pertemuan sendiri gitu kan ya terkait dengan pos sama NER itu gitu kan. Terkait dengan tekniknya metodenya itu satu kajian sendiri gitu Pak Hendro, biasanya pakai model Ya. Pak. Nah, pakai model dan ingat mungkin perlu hati-hati ya model kadang ada yang ya memang dedicated untuk satu bahasa tertentu, ada yang mungkin ya dia nggak bergantung pada bahasa, itu mungkin hati-hati di sana ya. Ya, apalagi yang sudah jadi package library ya. Nah, itu juga mungkin perlu dibaca dokumentasinya terlebih dahulu. Ya. Baik, ada lagi? Silakan. Kalau tidak ada, ini mungkin saya coba ini ya, Mas, Mbak semuanya. Saya coba sharing eh, untuk praktikumnya ya berarti ya sekarang. Oke, untuk praktikumnya, praktikum mandiri ya.
Anda silakan bisa pakai Python, bisa pakai R, boleh gitu kan ya. Dua itu aja lah ya, Python atau R lah ya. Eh, ada sedikit challenge, ya intinya sih hanya ingin tahu frekuensi aja lah ya, frekuensi kemunculan kata di situ ya. Saya coba share screen. Nah, ini nanti saya coba upload ya di kelas IPB sama dengan materi kuliah barusan di situ. Oke, sebentar. Ini ya. Oke, jadi R, ya PHP boleh, Python boleh lah ya, dia gitu kan seperti itu. Nah ini saya punya korpus ya, saya punya korpus. Habis ini saya buka korpusnya seperti apa ya. Formatnya TXT ya. Kemudian apa ya, yang Anda lakukan adalah melakukan proses tokenisasi. Tokenisasi kan tadi ekspektasinya adalah dapat token, dapat frekuensi kemunculan kata ya. Nah jadi di sini ya diminta Anda untuk mengisi jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan adalah ada di dalam korpus itu ada berapa berita, ya. Nah, ini Anda jawab di sini berapa gitu kan ya. Nah, jangan dihitung manual ya. Kemudian ingat bahwa yang kita proses itu ya, itu adalah dokumen diawali dengan tag ini dan tag ini. Oke. Kemudian diminta untuk menampilkan 10 kata unik. Jadi setelah Anda bisa dapat token, Anda hitung frekuensinya, sorting, ambil 10 tertinggi, cut, ambil 10 teratas. Ya. Nah, ini yang Anda munculkan adalah 10 kata berdasarkan frekuensi, beserta frekuensi kemunculan katanya. Kemudian eh, jumlah seluruh kata ya yang ada di eh, korpus seperti apa. Kemudian berapa jumlah kata unik ya. Kalau kata kan ini tambah ini tambah ini tambah ini kan. Kalau kata unik ya berarti yang 1, 2, 3 itu dan seterusnya ya. Oke ya. Kemudian jumlah kata yang frekuensinya kurang dari 3 ya. Jadi ambil ya. Kalau ini ambil 10 ke atas, Anda ambil 10 ya, 3 terbawah situ ya. Kemudian jumlah kata unik yang mengandung kata tani ya. Berapa jumlah kata? Jumlah kata yang mengandung kata tani ya. Oke ya. Jadi itu adalah beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab ya. Itu nanti yang diproses, ya ini yang scope-nya ya, scope-nya. Nah, oke ya. Scope-nya itu yang diproses hanya yang ada di dalam teks ya. Oke. Kemudian ini ketentuan-ketentuannya. Nanti silahkan di eh, cek-dicek ya di kelas IPB ya. Oh, sekarang tanggal 12 berarti tanggal 19 April. Oke. Ya, nanti tolong dikerjakan saja ya. Bebas pakai C, pakai Python boleh, pakai ya, PHP juga boleh. Nah, untuk korpusnya sendiri seperti ini ya. Saya coba share. Oke, korpusnya seperti ini. Oke ya, ini korpusnya nih. Nah, berdasarkan ketentuan-ketentuan tadi yang di atas tadi, ya Anda olahnya prosesnya yang mana? Oke. Kalau dicoba dibuatkan algoritma gampangnya ya. Algoritma gampangnya biasanya ya Anda load filenya, kemudian Anda proses ya tag yang sudah ditentukan, kemudian Anda lakukan proses parsing ya. Ya, jadi tokenisasi lah kalau seperti itu ya. Nah, potong-potong-potong, motong sekaligus hitung frekuensinya ya. Oke. Nah, jadi minimal sih nanti Anda dapat tadi ya TDM. Kayak ini bisa jadikan TDM boleh ya. Kalau misalkan kalau gini doang sih kayaknya sih nggak perlu TDM nih. Tapi Anda juga bisa susun nanti outputnya dalam bentuk TDM juga oke nggak apa-apa. Ya jadi itu saja untuk praktikumnya. Karena ya memang urgensi di awal itu adalah ketika melakukan text mining adalah dapat datanya, praproses. Kalau sudah bentuk dalam semi structure sih gampang sih ya. Tinggal Anda mau ngapain. Nah ini mungkin nanti relate dengan materi pertemuan berikutnya ya. Ya, jadi walaupun kita bicara bioinformatik itu ya data awalnya sih benar data sequence DNA, data macam-macam gitu kan ya. Tapi setelah diproses ya jadinya sih data tabular juga relasional situ gitu. Data jadi relasional Anda bebas mau ngapain situ.
Itu gambaran untuk yang di pertemuan minggu depan. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk latihannya nanti di rumah? Individu, individu atau kelompok berdua? Komisinya siapa di sini? Pak Heri, tugas individu apa mau kelompok? Ya udah, oke berdua. Ya, kalau dilihat dari presensi kan 16 orang ya. Berarti ada 8 kelompok sih harusnya. Tapi kalau misalnya, ya harusnya sih aman sih ya. Cuma kan kadang-kadang ada yang nggak akur nih sama teman sekelompoknya. Jadi tolong pembagian kelompoknya diselesaikan secara adat lah ya. Mungkin Anda bisa ngobrol sama siapa gitu kan ya. Jadi ini per kelompok ya, silakan gitu kan. Dan saya tidak membatasi Anda harus pakai Python, R, Anda juga bisa pakai web. Mau pakai C juga boleh, silakan ya. Jadi kita tidak terbatas, tapi sebisa mungkin eh, dikerjakan sendiri ya sama kelompoknya gitu. Untuk library mungkin juga sudah ada ya package library yang bisa digunakan. Monggo, tapi jangan langsung ditelan mentah-mentah karena pasti diperlukan penyesuaian ya. Karena di sini ada sedikit karakteristik yang berbeda mungkin pada datanya, kemudian pada bagian komponennya dan lain sebagainya. Itu silakan nanti bisa dicek-recek. Kemudian ya minggu depan lah ya, secara umum. Oke, itu eh, mungkin. Hah? Enggak, outputnya menjawab itu pertanyaan yang tadi. Outputnya menjawab. Oke, silakan. Kalau misalnya sebelum menjawab Bapak ingin jadikan matriks TDM-nya sih boleh silakan gitu kan. Jadi saya tidak apa ya nggak ada ekspektasi TDM, tapi kalau misalnya mau dibikin TDM sih silakan aja nggak apa-apa. Itu secara umum. Kemudian oke ya untuk praktikumnya mandiri nanti. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di via chat Bapak Ibu ya. Saya mungkin standby. Untuk materi kuliah saya posting di kelas IPB setelah ini ya. Baik, saya rasa itu mungkin ya untuk pertemuan hari ini ya terkait dengan text analytics ya. Jadi Anda bisa integrasikan ya retrieval sama text mining. Kemudian secara umum sih ya kalau judul data mining ya berarti datanya kan bisa macam-macam ya. Nah untuk hari ini kita fokus dengan teks ya. Nah berarti ya Anda main-mainnya dengan data bentuknya teks di situ ya. Karena secara umum juga banyak sekali ya sumber data yang Anda bisa peroleh sekarang ya basisnya adalah teks itu ya. Oke, untuk scraping, monggo silakan bisa Anda latihan juga ya, mandiri lah ya untuk scraping, ambil di web dan sebagainya itu juga bagian dari proses. Sosmed juga kadang kalau bicara sentimen, analisis ya berarti sumbernya biasanya yang banyak dimainkan tuh di sosmed biasanya ya, di X ataupun di IG ya. Kemudian kalau yang lagi running customer review terkait dengan satu produk gitu kan ya. Nah, sentimennya gimana gitu kan. Nah, itu juga bisa silakan ya dari TikTok, dari e-commerce ya, silakan itu juga bisa di bagian dari text analytics juga ya. Jadi silakan ya. Secara umum itu mungkin ya untuk teori dan contoh penerapannya ya. Baik, saya rasa itu Bapak Ibu ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mohon maaf untuk nanti siang ada yang ngambil ini nggak ya apa KMS nggak ya? Recording Nah, stopped. untuk teks KMS saya siapkan materi pre-recorded ya, jadi nanti bisa diakses di kelas IPB juga ya. Jam 1. Nggak, saya siapkan pre-recordednya. Pre-recorded, jadi akses itu aja ya nanti ya. Linknya semua siapkan di situ. Nah, ini kebetulan lagi agak radang sih sebenarnya saya paksakan. Nah, ya, baik, makasih Bapak Ibu ya. Mohon maaf lahir batin, sehat-sehat, sama-sama. Semangat, tugas akhirnya dikerjakan. Terima kasih Pak. Ayo, Terima kasih banyak, Pak. ya dicicil tugas akhirnya semuanya Bapak Ibu, jangan lama-lama. Sama ini ya, untuk proyek akhirnya juga ya. Itu Bu Anissa sudah reminder juga ya, di di grup sih, di grup dosen. Baik, makasih. Saya izin end meeting. Bapak Ibu semua sehat-sehat. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam.